sekarang memakai ini terjemahan ini, saya mengatakan LAI itu sudah menyalahgunakan terjemahan dengan sembarangan, sudah memakai bahasa terjemahan yang sembarangan. Itu boleh kalau masih menerima LAI dan mengatakan di situ Elohim. Anda mempermalukan kitab Anda sendiri. Karena apa? Yang Anda pegang Elohim, yang dipegang sini adalah Allah, yang dipegang sini nanti lain lagi. Ini menunjukkan kesucian kitab Anda itu sudah hilang. Berbicara tentang fakta dan realita, Anda mengajak kami untuk melihat fakta dan realita, tetapi Anda sendiri menolak realita tersebut. Nah, Anda mengajak kita berlogika, tetapi Anda logikanya sudah cacat, mengatakan dengan jelas itu berbeda tapi sama. Anda itu mau ngajak kita gila atau ngajak waras kalau mengatakan itu berbeda tapi sama, itu satu tapi berbeda. Coba dipakai, pisahkan antara doktrin dengan akal kita. Kalau memang ya jujur Anda berlogika, pasti namanya sama tetap sama, beda tetap beda. Tidak akan pernah mengatakan yang berbeda itu sama. Nah, Anda akan mengatakan begini, saya Bang Dalpo, Bang Baal, tiga orang sama-sama manusia. Anda akan mengatakan seperti itu, sama-sama manusia. Hakikatnya apakah orangnya itu sama? Ya berbeda, pribadi yang berbeda. Apakah tiga orang ini bisa dikatakan tunggal? Nggak bisa, karena kalau disatukan itu menjadi kesatuan. Apakah Esa itu menjadi tiga yang menjadi satu? Itu ngajak gila namanya. Kalau tiga itu Esa, namanya tiga disatukan itu kesatuan. Ibarat sapu lidi, 10 disatukan itu namanya kesatuan, bukanlah Esa. Jadi kalau Anda mengajak kita berakal, berlogika, pakailah akal logika yang sehat, bukan ngajak kita gila. Bang Akal, itu namanya ngajak kita gila kalau ada tiga itu adalah satu. Selamat pagi. Pagi, Vipi. Saya masuk dikit boleh? Silakan. Silakan. Jadi gini Bang Erwin. PP aku belum masuk, kamu udah masuk duluan. Pas sopan. Oh enggak apa-apa, lanjut. Santai aja, kaget ya. Langsung pucat dengar suara anggur asam. Langsung Vivi, langsung lanjut. Santai-santai ya. Ya, nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Jadi gini Bang Erwin yang baik hati, kata Tuhan tuh Esa di Alkitab itu 2 kali keluar, di Ulangan dan di Injil, di Taurat dan di Injil. Pertanyaan saya Bang Erwin, kenapa firman itu turun? Supaya orang yang mendengar firman itu tidak menyembah berhala, betul? Betul? Kok bertanya? Lanjut. Kalau kamu sedang bernarasi, jangan membuat pertanyaan di tengah. Sendiri dijawab sendiri. Kalau bernarasi, jangan membuat pertanyaan di tengah. Jadi tantrum. Keluarkan aja dulu narasimu, nanti di akhir baru buat pertanyaan. Gitu enak ya, supaya nggak tantrum. Lanjut. Siap. Sorry. Jadi kalimat Tuhan tuh Esa ada di Taurat dan di Injil. Mari kita pahami seksama. Firman itu kenapa 2 kali turun di Alkitab? Supaya bagi orang yang mendengar firman itu tidak mempercayain atau tidak menyembah berhala. Itu penegasan dari Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan Yesus berhala? Tidak. Berhalalah. Sebentar. Kenapa Tuhan Yesus tidak berhala? Karena Tuhan Yesus berasal dari Bapa di sorga. Apa buktinya? Satu-satunya Tuhan berbicara kepada orang banyak hanya kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya Tuhan bersaksi hanya kepada Tuhan Yesus. Musa berbicara sama Tuhan 4 mata.
Nabi Salomo berbicara sama Tuhan empat mata. Pertanyaan saya, ada nggak yang berbicara sama Tuhan didengar orang lain? Nggak ada, hanya Tuhan Yesus. Buktinya mana? Pada saat Tuhan dibaptis. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis, Bapa di sorga berkata, Stop, nggak ada hubungannya dengan Esa itu. Kalau Anda ngomong lantur ke sana sini kayak ngomongin sungai sudah itu lari ke laut, itu nggak ada hubungannya. Nah, ya, Anda mengatakan tentang Esa, terus larinya ke Yesus dengan Bapa. Sekarang begini ya, jelas dikatakan hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita harus cari definisi Esa itu apa. Esa itu tunggal, bukan jamak. Sampai pakai rumus 7 keturunan, namanya Esa itu tunggal, Vipi. Kamu katakan Tuhannya orang Yahudi. Kenapa tidak dikatakan Tuhan itu satu? Kenapa Esa? Satu itu ada, ya kan? Itu ada hitungan. Namanya satu itu ada duanya. Ada dua. Ya artinya. Sekarang gini, Kenapa? namanya Apa bedanya satu dan Esa? bentar. Oke. Namanya tunggal itu, Esa itu memang tidak ada sandingannya lagi. Tidak ada sandingannya lagi. Gitu loh. Kalau sudah disebut tunggal itu tidak ada sandingannya lagi. Kalau Gampang namanya kok. satu itu hitungan. Gampang kok, tunggal itu Gampang nggak kok. bisa botol epic. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus berasal dari Elohim, dari Bapa, ya kan? Terus kita itu mikir Bapak sosok, Yesus sosok, ada berapa sosok? Bapak sosok, Yesus sosok, ada berapa sosok? Jelas dua. Anda ngajak gila, Vipi. Kalau dua ini kamu katakan Esa, gampang ini nih, nggak perlu pakai rumus X kali X, ya kan? Kita kuat mikir, Pi. 2 kali X, rumusnya apa? Rumus kimia, kita kuat mikir. Tetapi pada saat kamu larikan ke doktrin, Bapak sosok satu, sudah itu Yesus sosok satu, kamu katakan Esa. Dari mana ini rumusnya? Coba, jangan Selamat pagi. campur adukkan logika kamu dengan doktrin kamu. Mulut kamu bisa katakan doktrin, hati kamu jujur. Dua ini bisakah dikatakan Esa? Sebentar Bang Erwin. Ya, mari kita pahami. Kenapa kata Esa? Kenapa bukan satu? Kenapa bukan tunggal? Oke, saya sedikit masuk ini. Nah, makanya Sebenarnya Bang Erwin tadi udah jelas Oke, ya, silakan. gampang kok. Pertanyaannya kenapa Esa, kenapa tidak satu kan? Kenapa tunggal tidak, kenapa tidak satu? Gampang kok itu sebenarnya. Gini ya ceritanya, Bang Erwin udah jelas itu. Esa itu adalah tunggal. Apa bedanya dengan satu? Saya ajari ya. Esa itu tidak bisa dibagi. Oke. Esa tidak bisa dibagi dua. Jadi setengah Esa. Esa itu tidak bisa dibagi tiga, sepertiga Esa. Tidak mungkin, Esa ini tunggal. Oke, sekarang kita satu. Nah betul, kalau Kristen ini satu, bukan Esa. Satu, karena sepertiga Roh Kudus, sepertiga Bapa, sepertiga Yesus. Gampang kok. Gampang itu, gampang kok. Jadi demikian ya. Kalau Esa itu tidak bisa dibagi gitu ya. Makanya tidak ada udah satu Esa, dua Esa, tidak ada seperti itu. Kalau bilangan 1, 2, 3, 4 bersanding dia. Nah, seperti itu yang disampaikan tadi. Tidak ada Esa pangkat 2, Esa pangkat 3, tidak ada ya. Jadi Esa itu tidak seperti itu. Demikian Bang Kiki, gampang kok ya. Jadi Esa nggak bisa dibagi. Ya, jadi ya Bang ya, sorry. Kingdom kalau mau bicara izin dulu ke Pipi. Tadi masalahnya nih waktunya Pipi. Saya tadi minta izin sama Bang Erwin ya. Begitu, silahkan lanjut. Saya izin sama untuk lanjutin ya. Jadi Esa dalam konteks keimanan Kristen itu bukan merujuk kepada numerik ya.
keesahan Esa di dalam Alkitab dan keimanan Kristen itu adalah Esa dalam keilahian. Kalau Anda berkata bahwa maksud Esa itu adalah numerik satu tunggal, lalu bagaimana Anda coba menjelaskan suami istri dua pribadi itu menjadi satu? Saya jawab. Nah, Saya dua jawab. menjadi satu. Menjadi Betul satu. itu. Jadi suami Ada istri duanya. dikatakan satu. Kingdom, dipahami dulu. Kami berpendapat mengatakan Tuhan itu Esa yang diartikan tunggal. Vipi mengatakan kenapa tidak satu. Kalau kamu mau protes tentang Tuhan orang Kristen itu Esa bukanlah satu atau hitungan atau angka atau numerik, protes sama Vipi bukan sama saya. Bentar. Hah, Bang Erwin, ayo. bentar ya, saya ulangin. Sebentar, Ulangin. Pernyataan ketika saya ulangin. sebentar. Oke. Ketika di dalam Markus mengatakan begini, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Insya Allah pinter ya Yesus ya, luar biasa. Kecuali Dia Esa, bukan kecuali saya dengan Bapa, tapi Dia yang Esa. Siapa itu? Bapaknya Yesus. Kalau memang Yesus dengan Bapa itu satu kesatuan, pasti Dia tidak akan pernah mengatakan Dia yang Esa. Itu Luar biasa. Yesus pinter ya, Yesus menjawabnya ya. Pinter Yesus. Oten botol, Masya Allah, ya Allah. Bagus, bro. Dan pertama, supaya Anda pahami, kenapa Yesus berkata Dia merujuk kepada Bapa. Kenapa Yesus tidak berkata aku? Karena Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi. Orang Yahudi itu paling anti orang mengaku dia, jangankan mengaku dia Tuhan, mengaku dia Nabi saja, konsekuensinya adalah dirajam sampai mati. Tahu orang Yahudi nih. Satu ini. Tahu. Ya, Sok tahu orang Yahudi disuruh baca Ibrani plongo. Dipotong-potong. makanya jangan berkata Kristen itu botol. Kalau Anda berkata demikian, kita mau head to head. Oke. Lebih Botolnya botol mana, Kristen orang atau Kristen Islam? yang mengatakan bukan kita ya. Di dalam kitab Hah? Anda sendiri dinubuatan bahwasanya sungguh botollah umatku dan Anda genapi aku bodoh karena Kristus, bukan umat Islam. Kitabmu sendiri Oh, yang iya. ngomong. Jangan Anda pernah kamu hanya menuduh kami mencomot mengatakan ayat. kamu botol. Di dalam kitabmu Anda hanya sendiri mencomot mengatakan. ayat. Kitab sendiri. Anda hanya Kitabmu mencomot sendiri. ayat, tetapi Anda nggak tahu maknanya. Oke. Kalau kita Buka, mau head Bang to head, Bahal. coba Buka, kita lihat, masuk, Bang lebih Bahal. cerdas orang Islam atau orang Kristen? Oh, lebih cerdas pintar umat orang Islam. atau orang Kristen? Oh, cerdas umat Islam. Udah mulai tantrum dia, mulai tantrum, Ayo. mulai tantrum. Coba Anda tunjukkan bukti orang karena ada orang Islam sehingga manusia seluruh dunia bisa menikmati. Izin dulu, izin dulu. Nah, Kan mulai tantrum kan? Gampang kok oke. pertanyaan. Makanya jangan menjustify. Apa pertanyaannya? Dalam diskusi yang Mana yang lebih edukatif, pintar, orang jangan Islam atau orang Kristen? Jangan kalau diskusi Anda yang bertanya, edukatif, kok nggak beradab, berhenti? jangan Nerocos menjustify lihat, orang. nerocos. Saya mau jawab ini, saudara. Bukti kalian itu dengarkan botol, jawabannya. kalian memanfaatkan semua Iya, yang gimana ini kawan? Pipi, akar gimana ini Kingdom ini? Nah, Tanya, kok marah dia? Saya jawab. Yang bertanya yang panik, yang bertanya yang panik. dia berdiskusi, Iya, saya mau jawab ini, Paman. Jangan Saya mau jawab. Maki-maki orang. Pertanyaannya tadi, Justify orang botol. kenapa ini? Saya juga tidak suka dengan orang Kenapa? munafik. Saya mau jawab pertanyaannya, Termasuk Anda, saudara. Dalbo. Saya mau jawab nih. Dalbo, Woi, kapan saya Dalbo, jawab? ini bukan pertama Anda kali bertanya, saya bertemu jawab. dengan Anda. Saya Anda jawab. itu tongornya panjang. Yang mana pintar, Tetapi orang kamu Kristen juga apa? muslim. Islam. Begitu. Saya jawab, dengarkan ya. Nah, Boleh nggak saya jawab? Jadi kalau Boleh kita nggak mau saya head jawab? to head, kecerdasan, Saya mau jawab. kepintaran. Itu head gimana? Oke, saya jawab. Teman-teman, ketika Gimana ada Islam pertanyaan seperti berkontribusi? ini,
Ah. Dengarkan, ketika ada pertanyaan mana yang lebih cerdas, Kristen apa Islam, saya akan jawab orang Kristen yang lebih cerdas. Kenapa saya katakan orang Kristen? Orang Kristen, profesor, tuntung, insinyur, dimatikan akalnya. Bayangkan ajaran Kristen, kelas profesor dimatikan akalnya. Islam, orang yang tidak punya pengetahuan diberikan ilmu, jadi lebih cerdas lah Kristen. Itulah sebabnya kenapa cerdasnya Kristen ini mampu mematikan akal orang-orang profesor. Gelarnya profesor, gelarnya insinyur, bahkan dimatikan akalnya dari ajaran-ajaran Kristen. Betul enggak? Gampang kok. Ya betul sekali, makanya kami Gampang kok jawabnya, gampang, nggak muter-muter. Betul sekali katanya saudara. Oke. Betul sekali. Jadi Sepakat salam nggak? sejahtera buat Kalau Bang ajaran Tangko. Kristen itu akal Percayalah kepada memakai. Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu, maka engkau akan masuk surga. Kalau enggak, engkau pasti Nah, dalilnya karena di tidak ada mana jaminan itu? Itu keselamatan dalam dalilnya di mana? Islam. Ini akal-akalan atau gimana ini? Lari. Kabur. Ini kabur. Gampang kok. Pertanyaan itu Gampang kok. gampang. Lanjut ke pipi. Aku sedikit pipi ya, tadi udah clear lah, jadi pada tantrum seperti itu ya. Jadi apa kita nih yang tertulis lah kalau seperti itu. Aku senang dengan kata baptis tadi. Apa maksudnya tadi baptis ini? Silahkan Pipi jelaskan, karena Islam ini tidak boleh, izin ya Bang Darbul, Bang Erwin, Bang Akal. Jadi Islam tidak boleh menafsirkan, menjelaskan, framing, apalagi menghujat kitab-kitabnya orang, kitab Yahudi, kitab Hindu, Buddha, Kristen dan lain-lain ya. Tidak boleh menafsirkan. Makanya tolong jelaskan, tadi Anda menyenggol tentang baptis. Apa tuh baptis? Silahkan. Ya, baptis itu kan tanda orang percaya, betul? Pi, itu aja? Iya. Oke. Gini, Pi. Percaya kepada siapa, Pi? Percaya kepada Tuhan. Oke. Tuhan itu siapa? Tuhan itu siapa? Siapa nama Tuhan? Nama Tuhan saya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gitu. Percaya, baptis ini tanda orang percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anaknya siapa? Tuhan Yesus. Oke. Bapak ini siapa? Ya, nama Bapa di sorga, aku nggak berani sebut namanya. Iya, Tuhan bukan? Tuhan. Oke, Tuhan. Yesus, Roh Kudus siapa? Tuhan bukan? Tuhan. Oke. Baptis adalah orang yang percaya kepada Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, begitu kan ceritanya. Islam tidak boleh menolak, ini iman mereka ya. Jangan sekali-kali menolak. Nah gini, ketika Yesus dibaptis, dia percaya kepada siapa? Ketika Tuhan Yesus dibaptis, dia pernah sama siapa? Oh, pertanyaan bagus itu. Mantap, memang anggur asam kok, gampang kok. Silahkan Pi. Sampai batu kan, babe batu kan? Ini saya bilang. Makanya kalau bicara bernarasi ini, iman boleh iman, tapi dasarnya adalah kitab suci. Dasar imannya. Kalau kalian begitu, terbiasa dengan begitu, ya Anda ini botol terus saya bilang. Silakan. Ketika Yesus dibaptis, dia percaya kepada siapa? Oke. Ya, ini senang kok pertanyaannya bagus ini, Bang Baal. Kenapa Tuhan Yesus dibaptis? Atau Bukan kenapa. Jadi Pada saat Yesus dibaptis, dia percaya kepada siapa? Siapa, bukan kenapa. Tuhan Yesus percaya kepada Bapa di sorga, terus? Oh, jadi Tuhan Yesus percaya kepada Bapa di sorga, kepada Tuhan. Jadi Tuhan percaya kepada Tuhan, betul? Iya. Macet kan? Salahnya. Oke. kita oke. Itu nggak apa-apa. Iman Anda mau juga dibalik seperti itu. Jadi Tuhan Yesus, Tuhan percaya kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan Roh Kudus juga percaya kepada Tuhan Bapa. Yesus percaya kepada Tuhan
Bapa, Tuhan, Roh Kudus. Begini Pi, saya ajari kalian ya, teman-teman Kristen yang di bawah, kita nih edukasi. Kita beda pendapat boleh kita hargai karena ini adalah NKRI ya, seperti itu. Inilah bagaimana Anggur Asam ini bijaksana, bijak sini, bijak situ kan. Gini. Jadi ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes itu bukan tentang kepercayaan. Tetapi Yesus bertobat dari dosa. Begitu Pipi, silahkan. Gua tahu tujuannya kesimpulannya. Gua bantah. Silakan Pi, bantah pakai apa Pi? Iya, buktikan Tuhan Yesus berdosa. Baik, mantap. Ini yang kita mau. Nah ini ya Pi, kita ajari ya Pi ya. Bisa dibesarkan nih host. Izin host ya. Izin mungkin Bang Erwin saya izin ya. Jadi kita harus filosofinya baptis ini harus kita tahu dulu. Teman-teman Kristen, bahwa baptis ini bukan tanda percaya ini. Baptis ini adalah tanda bertobatan, nggak ada tanda percaya. Di sini di Matius 3 ayat 1, Matius 3 nomor 1 sampai 2. Ini gampang kok. Ini ada perikopnya gampang. Ini ya. Kita baca ya. Jadi jangan comot-comot ayat. Kita harus biasakan pakai perikop ya. Nah, mulai kan dia panik. Ditelepon, Pipi kamu bikin malu katanya. Telepon itu lihat. Jadi di sini di Matius 3 ayat nomor 1 sampai 2 dikatakan nih perikopnya Yohanes Pembaptis. Iya, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Apa di sini maknanya pembaptisan Yohanes? Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Yohanes memberitakan. Apa yang diberitakan? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi baptisan Yohanes adalah baptisan bertobat. Gampang kok. Silahkan Pi, dibelokkan lagi. Astagfirullahaladzim, Bang Dalbo. Ini baru saya buka satu ayat ini ya Allah, Pi. Jadi gini Bang Diablo yang terhormat. Sampai nggak berani ngomong Anggur Asam, dia panggil Bang Dalbo lagi kan? Iya, Anggur Bang Baal. Ya, perikop itu kan menceritakan tentang Yohanes yang akan membaptis semua orang. Artinya bertobat dan percaya kepada Tuhan. Nah, pada saat Yohanes ingin memberitakan Injil, Tuhan Yesus datang. Itu dua hal yang berbeda, Bang Diablo. Cuman gitu doang. Iya. Bagaimana kalian mengimani pembaptisan tapi kalian tidak ada ilmunya? Gitu doang. Coba ini akal. Coba bantulah, kasihan lah oten botol ini nggak bisa menjawab loh. Dengan dasar gitu, dengan dasar iman. Apa dasar imannya? Ya kitab suci. Saya tidak berbicara tentang iman. Kalau Anda berbicara iman ya silahkan. Nah ini bicara dasar iman. Dasar imannya adalah kitab suci. Kitab suci kalian adalah Bible kan begitu. Silahkan dasar iman Anda ini apa mengatakan pembaptisan Yohanes ini. Siapa yang percaya di sini? Tidak ada bicara percaya di sini. Oke, lanjut, Bibi. Lanjut, saya beri kesempatan Anda. Silakan. Gini Bang. Ditambah, perbaiki agak bagus sedikit gitu loh, Pi. Bang Baal, di situ kan tugas Yohanes adalah membaptis orang-orang yang berdosa, betul? Makanya perikopnya demikian. Nah, oke, betul berarti saya ya. Oke, kita lanjut ya, Pi. Tetapi, Kok ada tetapi? tetapi di situ tidak khusus untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang mendadak, tidak diagendakan, ngerti nggak? Oke, Pi, gini daripada ngelantur kan? gitu. Oke. Iya kan, bukan diagendakan. Oke, nanti kita pakai data daripada ngarang lagi nih, Pi. Anda sudah mengatakan tadi baptisan Yohanes adalah baptisan untuk bertobat dari dosa. Betul, itu yang betul jawabannya. Bukan tentang percaya, tetapi pembaptisan Yohanes adalah pembaptisan bertobat dari dosa, termasuk Yesus yang diseru untuk dibaptis oleh Yohanes. Artinya apa? Yohanes itu menyerukan kepada semua, termasuk Yesus diseru. Ya, karena ini semua, ya kan? Artinya Yesus ada masuk di sana. Yesus itu harus bertobat juga dari dosa. Gampang kok. Di mana datanya? Kita begini.
Di sini datanya ya, di Markus 1:44 pun menceritakan ini di Markus. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus ini harus bertobat dari dosa. Kita ini berbicara Yesus, kan tidak bicara yang lain. Memang pembaptisan itu pembaptisan massal. Pembaptisan massal itu tak ada Yesus. Di sini berbicara Yesus. Kau bilang Yesus tidak berdosa. Padahal Yesus ini dibaptis. Dibaptis dari apa? Untuk dari dosa. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Di padang gurun nih. Yesus orang padang gurun, ya kan, kadal Yesus ini padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah mengampuni dosamu. Kepada semua ini termasuk Yesus. Oke, jadi lanjut Pi. Jadi betul ya, kamu bilang bertobat dari dosa. Sudah mulai pinter nih Pi. Silakan Pi, dibelokkan lagi Pi. Halo? Suara gue dengar gak? Tes, halo? Alasan, sudah mulai alasan nih. Halo? Halo? Sudah mulai alasan kan Bang Dalbo? Kagak, gini. Oh iya, ada lanjut Pi. Santai aja Pi dengan anggur asam ya. Gue ulangin Mang Baal ya, gue ulangin. Pada saat Yohanes membaptis di padang gurun, Bang, ada nggak tujuan khususnya untuk Tuhan Yesus? Kan nggak ada. Memang tujuannya kepada masyarakat yang mau bertobat dan percaya kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan Yesus datang ingin membuktikan kita harus percaya. Buktinya apa? Setelah Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari langit. Makanya Tritunggal tuh bukan konsep, tapi jangan Tritunggal nanti mencret lagi. Ini satu-satu tentang dosa Yesus dibaptis. Tritunggal tuh fakta. Masa aku pintar dikasih tahu sama kamu Pi? Ngawur aja kamu nih. Aku dipintar kok dikasih tahu gimana. Kita lanjut Pi ya. Gini Pi. Sebentar. Tritunggal itu fakta bukan konsep. Di mana buktinya? Pada saat Tuhan Yesus dibaptis, Bapa, Anak dan Roh Kudus hadir di waktu yang sama. Gampang nanti itu gampang kamu. Mas saya ajari nanti tentang Tritunggal. Di sini bahwa betul bahwa Yesus ini dipanggil juga karena di sini diserukan kepada semua dari padang gurun, diserukan nih dari yang bukit yang tinggi. Hei, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah mengampuni dosamu. Ini diserukan kepada semua. Semua itu ada Yesus di sana juga. Nah, kita bicara fokus kepada Yesus. Kau bilang tidak fokus pada Yesus. Ini berbicara kepada semua termasuk include Yesus. You know? Nah, di sini dikatakan bertobatlah dan dari dosamu. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Gampang kok ini. Markus 1:9. Markus 1:9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Ia dibaptis di Sungai Yordan oleh siapa? Oleh abangnya, Abang Yohanes. Gampang kok ini. Dia datang. Kenapa dia datang? Dia mendengar seruan dari Yohanes. Gitu aja gampang kok. Gampang sumpah ini. Ini bahasa Indonesia yang sederhana loh. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Coba kamu mau pakai bahasa apa lagi coba? Ini bahasa Indonesia yang sangat sederhana. Oke, di sini kenapa Yesus datang? Karena dia mendengar juga memang seruan dari Yohanes. Makanya nanti ada diskusi. Di ayat berikutnya ada diskusi tentang Yohanes dengan Yesus. Di situ ada diskusi apa? Kenapa ada diskusi, ada dialog? Karena memang Yesus tahu bahwa Yohanes Pembaptis disuruh atau diperintahkan oleh Tuhan menerima firman untuk membaptis Yesus. Gampang kok. Coba lanjut, belokkan lagi. Baal, framingnya parah banget. Baal. Jadi gini Baal tidak bisa membuktikan Tuhan Yesus diundang Yohanes. Ya. Tuhan Yesus datang ke sana inisiatif sendiri Baal. Apa buktinya? Yohanes terkejut dan Yohanes merasa tidak pantas membaptis Tuhan Yesus. Kenapa dia tidak pantas merasa dibaptis Tuhan Yesus? Karena Yohanes tahu Tuhan Yesus tidak berdosa. Gitu loh Baal. It's easy. Oke, lanjut Pi ya.
Tritunggal itu fakta pada saat Oke. pembaptisan. Nah, Oke, silakan. oke, baik. Ya, oke. Tadi saya bilang Yohanes itu menyerukan kepada semua termasuk Yesus. Makanya di sini ketika mendengar seruan ini, Yesus datang. Pada waktu itu, lihat, pada saat itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Oke? Datang pada waktu itu juga. Ada tulisannya kok. Hah? Oke, kita lanjut. Di sini di Matius 36, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Siapa yang dibaptis di Sungai Yordan? Mereka, bukan Tuhan. Mereka ini siapa? Orang yang datang. Yesus datang tidak? Loh, di situ belum ada Tuhan Yesus. Dengar, saya ulang gampang kok ini ya. Sabar dulu, gampang. Makanya gini gampang. Bolehlah iman Anda seperti itu, tapi saya bilang dasar iman di sini. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Siapa yang dibaptis di Sungai Yordan? Gampang kok. Di Markus 1:9, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Ia dibaptis di sungai apa deh? Yordan. Gampang loh, Pi, gampang. Oke, kita lanjut ya. Kemudian di sini, Pi ya, itu jadi jelas itu merujuk kepada Yesus karena pada saat itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baptis, oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dika. Jadi di situ adalah kepada mereka ini seluruhnya termasuk Yesus. Karena Yesus juga ada di Sungai Yordan. Gampang kok, Ki. Kemudian kita lihat. Lukas 3 ayat 21. Nah, ini semakin mengerucut ini. Ketika seluruh orang banyak itu, lihat, orang banyak, termasuk Yesus tidak? Nah, masuklah Orang kita. banyak itu orang Sabar banyak dulu itu. lah. Kamu kan Bukan. saya murid saya. Jadi ingin dengarkan dulu biar paham. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga, lihat, orang banyak ini termasuk Yesus karena ditambah dengan kalimat juga. Gampang kok. Saya ulang ya, saya lengkap ya. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga. Oke, ingat. Makanya harus pintar. Makanya kenapa kita bilang Baal, saya turun dulu nih. Oke, Bang Akal luar biasa, Bang Akal itu pintar itu, Bang Akal ini. Udah paham dia. Iya, iya. Pintar Ini itu. kan Bang Baal ini lagi memperbaiki keimanan kan, karena Betul. memperbaiki. Iya, Jadi, betul. Bang Baal ini sedang menentang realitas untuk memperbaiki. Oke, betul ya. Terima kasih Bang Baal. Bang kasih Bang Akal. Ya, salam kenal. Oke. Saya turun ya. Nah, betul. Saya ini sedang mencerdaskan tuh, Bang Akal juga mengakui kok aku ini. Hebat. Nah, di sini ya saya ulang ya. Di sini ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan dia bilang, ketika Yesus juga dia bilang. Ada juga loh ini. Gampang kok, Ki. Juga itu berarti masuk ke kalimat beri narasi sebelumnya. Dan juga adalah bersambung. Kata dan atau kata sambung. Juga ini adalah merujuk kalimat sebelumnya. Narasi sebelumnya. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis. Dan ketika Yesus juga dibaptis. Dan sedang berdoa. Nah, sedang berdoa dia. Berdoa. Karena dia tahu. Dia berdoa karena baptisan Yohanes ini adalah baptisan pertobatan dari dosa. Makanya berdoa. Terbukalah langit. Jadi poinnya di sini, Yesus ini berdosa, makanya dia harus dibaptis oleh Yohanes. Kenapa dia harus dibaptis oleh Yohanes? Begini ceritanya. Nih ceritanya ya. Bahwa silakan. Nah, Bang Baal, saya kasih contoh gampang kok gini ya. Ketika para menteri makan, tiba-tiba datang presiden. Apakah presiden menteri? Halo? Saya kasih contoh kalimat yang tadi Bang Baal bawa. Saya kasih contoh gampang. Ketika para menteri datang, kemudian datang presiden untuk ikut makan bersama. Pertanyaan saya, apakah presiden menteri? Kan bukan. Makanya situ dijelaskan perbedaan mereka adalah orang-orang yang berdosa yang mau bertobat. Sedangkan Tuhan Yesus tuh bukan mereka.
Kenapa saya katakan demikian? Karena ada dua subjek, mereka dan Tuhan Yesus. Jadi itu dipisahkan. Mereka orang-orang berdosa seperti saya dan Baal, dan Tuhan Yesus yang suci tanpa dosa. Clear. Next, silakan. Oke, ya jadi gini, ketika mereka sedang makan, mereka menteri pada saat mereka sedang makan ini, mereka ini menteri ya, mereka makan di mereka ini banyak orang di sana ceritanya, mereka ini kata ganti tunggal tiga jama, artinya banyak orang. Nah, presiden juga di sana makan. Gampang, berarti mereka ini ada di sana ya presiden. Oke, kita lanjut ya. Kita daripada tantrum, kita pakai data lah kita di sini. Kita makanya tadi luar biasa nih Bang Akal nih turun karena dia bilang uang berasa memang mencerdaskan. Coba di sini. Berdasarkan Lukas 3 ayat 26, pada waktu itu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar. Datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka, ini firmannya nih, perintahnya Bapak ini, kepada Yohanes ini. Ingat, bukan kepada Yesus. Kenapa Yesus harus dibaptis oleh Yohanes? Ini dasarnya. Filosofinya ini. Pada waktu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Ini perintahnya. Bukan kepada Yesus. Kenapa Yesus tidak membaptis Yohanes? Karena ini adalah perintah Bapa kepada Yohanes. Makanya Yesus tahu, dia tidak mau semuanya Yesus yang membaptis, karena ini perintahnya kepada Yohanes. Ini bunyinya. Pada waktu itu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada siapa nih? Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan. Apa yang disuruhkan? Firmannya nih, firman Tuhan nih yang kepada Yohanes. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah mengampuni dosamu. Di sini Tuhan tidak membeda-bedakan siapa, tetapi semua dia bilang. Semua harus dibaptis oleh Yohanes karena firman ini datang kepada Yohanes. Untuk apa? Untuk bertobat dari dosa. Gampang kok. Makanya Yesus tahu ini firman datang kepada Yohanes. Makanya ada dialog pada saat itu dengan rendah hati, dengan kerendahan hati Yohanes bilang, aku tidak pantas membaptismu. Tapi Yesus menjawab, genapilah firman Tuhan. Artinya apa? Lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang engkau yang harus membaptis, ya baptislah engkau. Termasuk aku, termasuk Yesus. Makanya Yesus menolak ketika dia harus membaptis. Karena ini perintah Tuhannya kepada Yohanes. Gampang kok, Ki. Yesus tahu diri bahwa ini untuk Yohanes yang membaptis. Kalau Yesus yang membaptis, berarti firman itu datang kepada Yesus. Tetapi datangnya kepada Yohanes. Diserukan kepada semua di Galilea itu untuk segera menyerahkan diri, dibaptis dan bertobat dari dosa. Datang juga Yesus karena tahu Yesus ini tahu loh. Tahu, oh ini ada firman Tuhan kepada Yohanes ini. Datang dia. Datang. Untuk apa? Ya untuk memenuhi, menggenapi tentang bertobat dari dosa. Gampang kok, Ki. Oke, lanjut, Ki. Sebelum lanjut saya sapa dulu ya. Tunggu dulu, Pi. Pesan selamat pagi. Pesan selamat pagi. Pesan selamat pagi. Siapa yang ngorok? Buat Mr. Wijaya, selamat pagi. Pak Mister, selamat pagi. Halo. Suaranya nggak ada, kecil. Nah, turunkan aja ini. Bang Pelipi, kalau Pelipi jelas ya. Selamat pagi Bang Pelipi. Ya pagi Bang Dalbo. Lama ini baru dengar Bang Dalbo punya suaranya. Oke. Tanda dulu ya Abang Pelipi ya.
kita lanjut. Oke, Pak Pipi, silakan. Oh, siap. Bang Pipi. Jadi tap layar di bawah ya teman-temannya. Yang mau request ya, request. Ya multi ya Kristen ya. Teman-teman Islam ya tahan dulu ya. Yang Kristen mau naik silakan. Lanjut, Pe. Oke Bang Diablo, makasih. Iya, mau framing seperti apapun, Mbak Al ini gampang kok dibantah. Simpelnya seperti ini, Mbak Al. Ya, Yohanes Pembaptis terkejut pada saat Yesus datang. Selesai. Itu kuncinya, bahwa Yesus tidak berdosa. Makanya saya katakan, ayat kesukaan saya salah satunya adalah pada saat Yesus dibaptis. Kenapa saya katakan demikian? Karena itu bukti bahwa Tritunggal itu ada, bukan konsep. Karena pada saat Yesus dibaptis, Bapa, Anak, dan Roh Kudus hadir di waktu yang sama. Makanya pertanyaan saya Bang Baal, ada nggak orang lain, bukti, ada nggak cerita atau ada nggak fakta bahwa Tuhan berbicara kepada seseorang dan didengar banyak orang? Ada nggak? Tidak ada kecuali Tuhan Yesus Bang Baal. Makanya yuk dibaptis, percaya Tuhan Yesus, Anda masuk surga pasti 100% Bang Baal. Makasih. Terbiasa aja ya. Jadi Anda mengatakan bahwa Yesus tidak berdosa karena terkejut. Terkejut apa? Yang ya itu sudah dibatalkan oleh Paulus. Bahwa Yesus tidak berdosa ini dibatalkan oleh Paulus. Bahwa Yesus mengatakan, Paulus bilang dia bertobat. Dia berdosa, artinya bertobat dari dosa. Jadi asumsi bahwa Yesus tidak berdosa dan tidak melakukan hukum perintah Tuhan tentang Yohanes itu salah. Di mana Mbak Al, kamu kok pinter bawa Paulus? Ya memang Paulus ini luar biasa. Jangan menghujat Paulus, menghujat Roh Kudus boleh, menghujat Paulus tidak boleh. Nah, di mana datanya? Di sini. Jadi tentang asumsi bahwa tadi mengatakan Yesus tidak berdosa, padahal jelas bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan bertobat dari dosa. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Nah, dikatakan bahwa Yesus itu berdosa dari dosa, bertobat dari dosa, dikatakan oleh Paulus di Kisah Para Rasul 9:35. Apa tentang baptisan Yohanes? Kita lihat. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah yang kamu telah dibaptis? Paulus ini Tuhan kalian ini. Jangan bantah. Nah, di sini jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Nah, gampang kok jawabannya. Dia bilang cepet nih kalau murid-muridnya Paulus, murid-murid Yesus kalau ditanya cepat. Oh, ten kan botol putar-putar. Di sini dia bilang dengan baptisan apa kamu dibilang? Baptisan Yohanes. Lalu dijelaskan oleh Paulus apa itu baptisan Yohanes. Kata Bang Paulus ini ya, bukan kata ini Baal bukan ya. Kata Paulus katanya, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang-orang yang telah bertobat. Nah, gampang kok. Jadi semua itu kalian jangan bantah Paulus, karena kalian ini adalah pengikut Paulus. Jadi ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan oleh Yohanes, Yesus dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan, betul Paulus bilang itu adalah pembaptisan Yohanes. Kata Paulus, ini ada tulisan gampang kok dibacanya. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang-orang yang telah bertobat. Gampang nih Ki, gitu ya. Jadi tidak bisa dibantah. Itu aja Ki, silahkan ini nggak usah terlalu lama. Silahkan Ki, dibelokkan lagi Ki. Coba saya sapa dulu ya Pi ya. Monas. Ya. Monas. Selamat pagi. Monas. Monas. Bang Al mau nanya Bang. Silakan Pi. Bang Al,
Bang Al, aku mau nanya bang. Gantian sama Bang Filipus nih. Gantian saya nggak enak. Tunggu dulu. Oke, sudah mundur satu ya. Silakan yang lain. Silakan masih selesai dulu baptisan ya. Silakan. Oke, silakan Abang Filipi. Selamat pagi. Lanjut. Oh, pagi Bang, saya mendengarkan dulu wejangan dari Bang Bal itu. Biar karena belum selesai juga sama Silakan, Bang Bang Pipi Anggur. itu. Ya, Pipi aja dah mundur bang. Udah angkat bendera putih tadi. Cuman bahasanya lain. Silakan gitu bang. Jadi kita kan nggak boleh paksa. Angkat Kalau udah babak belur nggak usah dipaksa bang. Lambaikan tangan dulu, Pi. Iya. oke, saya tertarik ini. Tuhan siapa terkutuk? Bisa dijelaskan ini temanya supaya kita bisa diskusi, nah? Karena saya Kristen begitu. Aduh, oke, bang Filipi ya, bang Filipi kita selesaikan dulu ya sedikit lagi ya tentang baptisan. Kita baru nanti kita ganti topik ke Tuhan siapa yang terkutuk ya sedikit aja karena ini baptisan ini adalah dasar keimanan Kristen yang harus dipahami gitu kan. Harus dasar iman gitu ya, dasar iman tentunya kita kalau dasar iman ini kitab suci gitu. Imannya Kristen itu pembaptisan yang paling fundamental ya, termasuk penebusan dosa dan lain-lainnya. Ini pembaptisan ini. Nah, di sini di Matius 3 nomor 13 gini ya. Di sini Matius 3 nomor 13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Jelas definisi baptis Yohanes ini jelas bertobat dari dosa. Nah di sini ada jelas, ada penjelasannya juga. Gampang kok saya ini nggak boleh. Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat. Kitab-kitabnya orang, baik kitab Hindu, Buddha, Yahudi maupun Kristen. Di sini dijelaskan di bawahnya, di sini Yesus menempatkan dirinya setara dengan orang berdosa. Betul itu. Jadi di sini dikatakan di mana Yesus khusus Yesus. Di sini dijelaskan dalam Matius 3 nomor 13 tentang Yesus dibaptis ini, dia memposisikan dia memang orang berdosa. Setara dengan yang lain, berarti tergenapilah. Makanya di ayat berikutnya Yohanes tidak mau membaptis dalam dialognya, tapi Yesus bilang tidak, engkaulah yang membaptis agar tergenapilah firman Tuhan. Artinya apa? Tergenapi perintah Tuhan bahwa Yohanes yang harus membaptis semua orang di Galilea itu, termasuk Yesus. Karena semua di sana dikatakan, diserukan semua harus bertobat dari dosa. Makanya Yesus dengan tahu diri, dengan keilmuan yang tinggi, dia tahu ada perintah Tuhan, dia tahu dia. Makanya dia datang. Yesus berkata, tidak, kamu saja Yohanes yang membaptis agar tergenapi perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan kepada Yohanes? Anda baca di Lukas 3 ayat 26. Di sini firman Tuhan datang kepada Yohanes, yaitu anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah. Pada waktu itu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar. Datanglah firman Allah kepada siapa? Kepada Yohanes. Apa firman Tuhan kepada Yohanes? Dia bilang, serukan untuk bertobat dan berilah dirimu dibaptis oleh Allah akan mengampuni dosamu. Inilah firman Tuhan. Ini Yesus tahu. Yesus tidak mendengar firman Tuhan karena Yesus diberi pengetahuan oleh Tuhan, diberi kekuasaan keilmuan yang lebih. Makanya dia datang. Mendengar seruan itu dia datang. Makanya Yesus tidak bisa membaptis kepada Yohanes. Karena apa? Agar tergenapi perintah Tuhan. Yesus bilang, apa tergenapinya? Inilah perintah Tuhan, yaitu dibaptis oleh Yohanes dan bertobat dari dosa. Makanya Paulus mengatakan bahwa baptisan Yohanes, dia bilang apa? Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah yang telah kamu dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Lalu Paulus berkata, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang-orang yang telah bertobat. Betul berarti Paulus di sini. Jangan kau salahkan Paulus. Nah, kemudian di sini dikatakan tentang Matius 3 nomor 13 itu tentang, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Di sini dikasih penjelasan oleh teman-teman Kristen, para scholar menjelaskan bahwa Yesus itu dirinya setara dengan orang berdosa. Gampang kok ini bahasa Indonesia nih.
Kemudian kita sedikit lagi ya. Di sini kita lihat di sini. Sorry, ya, di sini. Makanya kenapa Yesus mau dibaptis oleh Yohanes? Ini gampang kok nih ya. Pertama, firman Tuhan itu datangnya kepada Yohanes. Makanya Yohanes yang harus mengeksekusi, menjalankan perintah Tuhan. Maka Yesus bilang, genapilah. Karena ini perintah Tuhan, kaulah yang membaptis. Gampang kok. Bagaimana posisi Yohanes di mata Yesus? Kita lihat. Kita harus ingat, apa Yohanes sosok Yohanes ini di hadapan Yesus ini apa? Nah, di Matius 11 ayat 1. Aku berkata kepadamu, kepada murid-muridnya nih, kepada semua orang di sana. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yesus ngomong loh. Data gampang kok ini. Ini menurut Yesus, kenapa Yohanes ini memang pertama Yohanes ini diperintahkan Tuhan, tetapi bagaimana Yesus memandang tentang sosok dari Yohanes? Lihat di sini. Menurut Yesus, perkataan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ini dalam ya. Kalau ada kalimat dikatakan di depannya sungguhnya, berarti sudah memang tidak bisa dibantah. Sesungguhnya ini sama. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, Yesus dilahirkan oleh perempuan. Orang-orang dilahirkan oleh perempuan. Yesus dilahirkan oleh perempuan Bunda Maria. Dia bilang apa? Tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Gampang kok Ki. Oke, silakan gitu aja dari saya. Jadi itulah penggenapan yang harus digenapi oleh Yesus. Maka Yesus tidak mau dibaptis oleh Yohanes, karena ini adalah perintah Tuhan kepada Yesus, khususnya yang kita bicarakan kepada mereka semua, termasuk Yesus, bahwa Yesus juga harus dibaptis. Apa tuh baptisan Yohanes? Yaitu baptisan pertobatan dari dosa. Dan ini memang disadari oleh Yesus bahwa dia harus mengikuti perintah Tuhan. Demikian, silahkan Bang Dalbo, Bang Erwin, daripada kita nanti tumbang semua, lebih baik kita ganti topik dengan apa? Tuhan siapa yang terkutuk? Masya Allah, silakan. Silakan. Bang Flipi. Iya Bang, makasih. Saya tadi bertanya dasar pemikiran atau dalilnya Tuhan siapa yang terkutuk, itu yang saya ingin tahu begitu. Makasih Bang. Siap. Bro Irwin mau masuk atau Bang Baal? Nanti saya. Baik. Sebelum kita lanjut, kita harus sepakat dulu bahwa Tuhannya teman-teman Kristen ini adalah Yesus. Gimana? Bang Flipi. Abang. Iya Bang Dalbo. Sebelum kita lanjut, karena dia kita sepakati dulu iya, bahwa Tuhannya teman-teman Kristen adalah Yesus. Oh, tanpa sepakat itu sudah pasti Pak. Ya, makasih. Siap. Oke. Saya kasih satu dalil. Dalam 1 Korintus 12 nomor 3. Karena itu aku akan meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Theos dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Lalu dalam Galatia 3:13, orang yang mati di tiang kayu salib, orang yang terkutuk. Jadi, Yesus ini adalah Tuhan menurut Kristen. Tentu adalah orang yang terkutuk berdasarkan Galatia 3:13. Lalu apa kutukan yang ditebus oleh Yesus ini? Ternyata Yesus menebus kutukan iblis yang tercatat di dalam Taurat. Kejadian 3:14, lalu berfirmanlah Tuhan Elohim kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian terkutuklah engkau. Artinya
manusia yang Anda tuhankan ini adalah manusia yang terkutuk berdasarkan Galatia 3:13. Silakan. Ya, jadi yang dimaksud itu Yesus ya yang terkutuk. Iya ya Bang. Betul, Yesus anak Paulus. Kan ada dua Yesus, Yesus anak Maria, ada juga Yesus Kristus anak Paulus yang lahir di kota Daud. Itu Abang tuh. Silakan. Saya malah baru pernah dengar ini Yesus anak Paulus ini. Dalilnya saya tidak ada, tapi tidak apa-apa kalau Abang punya. Oke, silakan. Ada kok yang mana dalilnya? Hah? Dalam Galatia 4:19. Di Galatia 4:19 ternyata Paulus melahirkan Kristus. Bahkan dia disalibkan bersama Kristus. Galatia 2:19. Maka ketika Paulus mengaku ketemu Yesus di padang gurun, Yesus ini bukan manusia loh. Sedangkan Yesus anak Maria adalah manusia. Ketika malaikat menyampaikan pesan kepada Maria, sesungguhnya engkau hai Maria akan mengandung seorang anak laki-laki dan beri dia nama Yesus. Manusia dia lahirkan, bahkan ditegaskan di dalam Ibrani 13 nomor 8. Yesus tidak pernah berubah. Selama-lamanya menjadi anak manusia, anak Maria. Lalu Paulus bertemu dengan Kristus ini di padang gurun. Di dalam Galatia 1 nomor 10 sampai 12, Paulus mengakui bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia. Lalu siapa yang memberikan? Tentu orang yang tidak jelas ya. Bukan manusia yang ketemu Yesus Paulus di padang gurun. Silakan. Ini tadi kita bahas Tuhan siapakah yang terkutuk. Kalau di dalam Islam yang terkutuk itu adalah iblis. Ya. Silakan. Nanti kita bahas. Iya, itu Bang. Yang saya tanyakan adalah sesuai dengan temanya Abang, bahwa Tuhan siapa yang terkutuk. Nah, itu Tuhan yang Kristen, saya Bang. perlu tahu dalilnya. Tuhan Kristen yang terkutuk. Iya. Dan di sini ada tanda Dasar tanya, Bang. pijakannya yang Galatia 3 ayat 13 itu ya. 1 Korintus 12 nomor 3, Galatia 3:13. Ya. Kalau Galatia 3:13 itu menjelaskan bagaimana situasi yang dilakukan oleh Yesus ya. Yesus tersalib untuk menanggung dosa. Jadi saya baca ya Bang ya. Kristus Silakan. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, kitab ini ayat ini mengacu kepada apa yang dialami oleh bangsa Israel waktu mereka dalam keluar dari tanah Mesir perbudakan. Jadi situasi itu menggambarkan kepada kita semua bahwa, saya baca ayatnya di Ulangan 21 ayat 23 ya, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau Allah yang menajiskan mengutuk tanah. ya. Betul. Jadi Yesus itu diturunkan dari tiang kayu salib itu di pada hari apa? Menjelang Sabat. Pada hari kan? itu juga. Iya. Menjelang Sabat kan? Hari dia disalib itu. Iya, menjelang Sabat kan? Lalu yang Anda baca tadi itu siapa yang mengutuk itu? Menjelang hari Sabat.
abang sendiri loh yang bawa Pelan-pelan, dalil. pelan-pelan Bang Dalbo, pelan-pelan. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam. Kan dalil di perjanjian lama tadi yang Anda bawa itu jelas. Elohim sendiri yang langsung mengutuknya. Lalu Yesus disalibkan, diturunkan dari tiang kayu salib itu menjelang hari Sabat. Betul nggak? Iya, lanjut. Saya tanya Bang, betul nggak? Yesus diturunkan dari tiang kayu salib itu menjelang hari Sabat. Betul. Lalu siapa yang mengutuknya? Ini persoalan yang harus saya sampaikan kepada Abang. Ya. Jadi, situasi Yesus tersalib itu kan maksud dan tujuan kedatangan dia ke dunia. Jadi, sebelum dia datang sudah ada gambaran-gambaran yang dilakukan oleh Allah sebagai pencipta manusia kepada bangsa pilihannya, itu bangsa Israel. Jadi semua orang yang berdosa, semua orang yang terkutuk, yang melakukan hal-hal di luar daripada apa yang dimau oleh Allah pencipta langit dan bumi, atau Tuhannya Allah Israel, Elohim, Adonai dan lain sebagainya sesuai dengan sifatnya, maka dia dikategori sebagai orang terkutuk. Dan itu yang dialami oleh semua manusia karena dosa. Begitu. Jadi Yesus tergantung di atas kayu salib dan digambarkan oleh Paulus bahwa Kristus yang tergantung itu terkutuk. Ya memang itu situasi kita sebenarnya yang harus di situ, bukan situasi yang harus digambarkan lain. Begitu Pak. Oke, sebelum lanjut. Gini Pak, kan materi kita Tuhan siapa yang terkutuk, dan kita harus sepakat bahwa Tuhan Kristen ini adalah Yesus. Sedangkan dalam Galatia dengan jelas 1 Korintus 12 nomor 3 dengan tegas menyampaikan bahwa Yesus terkutuk. Maka Anda membawa satu dalil dalam perjanjian lama, Elohim mengutuk orang yang tergantung di tiang kayu salib. Nah, dipertegaskan oleh Paulus dalam Galatia 3:13. Nah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, sedangkan dalam Taurat yang terkutuk itu adalah iblis. Dalam Kejadian 3:14. Lalu berfirmanlah Tuhan Elohim kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian terkutuklah engkau. Jadi penyaliban itu hanya untuk menebus kutukan iblis, bukan menebus kutukan manusia. Tidak ada dalam perjanjian lama itu mengatakan manusia, Hawa dan Adam ini adalah terkutuk. Nggak ada, melainkan iblislah yang terkutuk. Coba tampilkan dalilnya, sebutkan ayatnya di mana Adam dan Hawa itu terkutuk. Enggak ada. Jadi Yesus anak Paulus ini mati di tiang kayu salib, menebus kutukan iblis dengan cara disalibkan. Maka Anda mempertuhankan manusia yang terkutuk. Itu dalil kawan, dalil itu bukan karangan. Nanti kita bahas kok bisa jadi anak Paulus ini, Yesus Kristus ini. Nanti saya jabarkan. Silakan. Ya, saya tidak akan mengomentari apa yang Bang Dalbo sampaikan ya. Karena bagi saya, pemahaman Bang Dalbo yang disampaikan kepada saya berbenturan dengan situasi yang sebenarnya. Jadi bagi saya,
saya perlu tahu konsep temanya tadi. Jadi saya bertanya. Tetapi setelah saya bertanya, rupanya pemahaman abang itu yang berbeda dengan pemahaman saya. Dan kalau kita berdiskusi, berarti kita harus sama-sama menerima pemahamannya abang. Saya harus menerima pemahamannya abang dan tidak memaksakan pemahamannya saya kepada abang. Begitu. Jadi sebenarnya sudah bersimpangan pemahaman kita. Karena bagi saya, Pipi kabur. bagi saya Tuhan atau Yesus yang tergantung di atas kayu salib itu menurut firman Tuhan di perjanjian lama terkutuk orang yang tergantung di atas kayu salib. Tetapi bukan dia tergantung karena dia terkutuk. Itu berbeda, dua hal yang berbeda. Tapi kalau Abang Dalbo menyampaikan bahwa Tuhan yang namanya Yesus itu terkutuk, ya itu terserahnya Abang Dalbo. Kalau saya enggak, karena pemahaman kita berbeda soal yang terkutuk. Begitu. Karena Yesus tergantung di atas kayu salib itu dari ayat 13 awal saja dia sudah bilang Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi sebenarnya Kristus sampai disebut terkutuk seperti bahasanya Abang Dalbo itu juga karena kita, karena saya ya. Kalau Abang Dalbo tidak terima soal itu ya tidak ada persoalan. Tetapi karena saya, Yesus mau. Akhirnya kan Yesus Kristus menebus kita dengan menjadi kutuk. Nah, begitu. Demikian, Bang. Sedikit Bang Dalbo ya. Silakan, Bro. Ketika Anda itu mengatakan Yesus tidak terkutuk, it's okay, itu iman Anda. Tetapi pada saat ada dalil mengatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kalau kita melihat yang Anda katakan juga di perjanjian lama bahwasanya orang yang dikutuk Tuhan itu siapa? Hukuman apa sebenarnya hukuman salib ini? Salib itu hukuman orang-orang yang memang berdosa, yang melawan Tuhan. Ketika ada Paulus mengatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, kita bisa melihat ada berapa orang selama ada dunia ini yang pernah disalibkan. Sedangkan hukum salib itu adalah hukum orang yang dikutuk. Anda mau menolak orang yang disalibkan itu terkutuk? Oh, it's okay karena Yesus. Tetapi tolong definisikan hukum penyaliban itu bagi siapa? Silakan definisi dulu. Hukum penyaliban itu teruntuk untuk siapa? Anda definisikan. Nanti akan ketemu apakah itu termasuk Yesus atau bukan. Kalau Anda menolak Yesus itu tidak termasuk dalam penyaliban, berarti Yesus tidak disalib. Silakan definisikan hukum penyaliban itu teruntuk untuk siapa? Silakan. Oke, baik Bang Erwin, makasih. Semoga sehat Abang bersama dengan keluarga ya. Jumpa perdana saya. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Iya, Bang, bagi saya, pemahaman saya bahwa yang terkutuk adalah orang yang melakukan pelanggaran atau melanggar peraturan pencipta. Itu bagi saya. Dan itu yang saya pahami. Gitu ya, baik, siap. Terus definisikan penyaliban itu untuk siapa? Iya, penyaliban itu kan dilakukan atau bisa dilakukan untuk mereka yang melanggar sesuai dengan hukum Taurat, melanggar perintah Allah, begitu. Siap. Saya pikir itu dulu. Mungkin ada hal bisa. Kalau penyaliban Anda katakan hukuman untuk orang yang melanggar perintah Allah, ya kan? Apakah Yesus melanggar? Berarti orang yang selama ini mendapatkan hukuman penyaliban, orang yang melanggar hukum Tuhan, kan gitu.
Benar? Orang yang disalibkan itu adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Betul? Cocok. Nah, Cocok. Betul. siapa saja orang yang pernah disalibkan? Seingat Anda silakan sebutkan. Siapa saja orang yang pernah disalibkan? Ya pada konteks hari ini berarti salah satunya adalah Selama Yesus. hidup, selama ada dunia ini, siapa saja yang pernah disalibkan? Kalau selama dunia ini kan banyak, saya tidak terlalu hafal. Yang juga. diingat aja, yang tahu aja. Siapa namanya? Yang saya pahami karena ini konteksnya kekristenan, maka ada 3 yang disalibkan. Salah satunya Yesus. 2 itu kan tidak disebutkan namanya. Kalaupun disebutkan saya tidak. Sudah, namanya salah satunya adalah Yesus. Terima enggak atas pernyataan Anda? Orang yang disalibkan adalah orang yang melanggar Tuhan, sedangkan orang yang melanggar Tuhan itu adalah definisi dari terkutuk. Anda mau menolak Yesus yang disalibkan termasuk salah satu orang yang melanggar hukum Tuhan yang didefinisikan menjadi orang terkutuk? Anda mau menolak itu? Ya, Menolak. kalau konsep Kalau Anda menolak itu dari penyaliban adalah hukuman orang yang melanggar Tuhan dari definisi kata terkutuk, berarti Anda menolak penyaliban Yesus. Berarti Yesus tidak tidak disalib. sampai di situ, Bang. Tidak di situ. Konsepnya tidak di situ. Saya menerima Yesus disalib untuk menebus dosa. Ya kan? Yang jadi pertanyaan saya tadi ke Bang Dalbo, Tuhan siapa yang terkutuk? Ini yang saya perlu dapat penjelasannya dari Nah, Abang. ini dari kita Bang Dalbo. dari akar dulu, Bang. Dari akarnya dulu. Dari akarnya dulu. Kita selesaikan sedikit ini. Definisi penyaliban, orang yang pantas disalib itu orang yang melanggar hukum Tuhan. Yang disalib orang terkutuk. Terkutuk itu pantasnya disalibkan. Pada saat Anda menyebutkan satu nama yaitu Yesus, salah satu orang yang termasuk dalam penyaliban tersebut, runtunannya Yesus yang disalibkan, salah satu orang yang melanggar hukum Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan di sana adalah orang terkutuk. Anda mau menolak Yesus menjadi orang terkutuk? Oh, kalau menolak tidak. Karena Berarti memang Yesus- betul. berarti Dia Yesus tergantung di terkutuk atas ini. kayu salib. Berarti Yesus terkutuk. Iya, untuk dosa kita. Terkutuk untuk dosa orang Kristen. Betul? Iya, menebus kita lah, ya bahasanya. Iya. betul. Terkutuk untuk Bukan orang Kristen, Bang. Bukan orang Kristen. Terus kalau bukan orang Dia Kristen terkutuk. siapa? Untuk seluruhnya manusia. Lo aja jangan ngikutin saya. Kristen aja, nggak usah Enggak. kita. Kalau Anda mengatakan itu konsepnya kata beda kita, lagi. gini Bang, kalau Anda mengatakan itu kata kita, berarti menyangkutkan saya, Bang Dalbo, Bang Baal. Enggak, lo aja kali, lo aja kali Kristen. Aku nggak mau, Bang. Ya, Aku nggak nggak mau. mau. Oh, gini Bang, Menebus. Bang Erwin. Bang Erwin, Ya, saya tidak akan mendefinisikan konsep saya untuk rencana yang besar yang dilakukan oleh Yesus. Yesus datang kan untuk menyelamatkan seisi dunia. Tetapi yang dipercaya oleh saya sekarang, Abang tidak. Tapi ya konsep kan besar itu saya tetap harus bilang lengkap. untuk orang Kristen menebus dosa, terkutuk untuk menebus dosa orang Kristen. Sekarang pertanyaannya begini, siapa yang menyimpulkan konsep bahwasannya Yesus menebus dosa orang Kristen, sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengetahui ada akan datang namanya Kristen? Pernahkah Yesus akan menubuatkan datangnya orang Kristen? Bang, Nah. tadi kan saya sudah bilang, Abang sendiri kan yang mendefinisikan bahwa Yesus datang untuk menebus orang Kristen. Saya kan tidak. Anda Saya kan kan bilang, Anda mengatakan penyaliban itu menebus dosa kita.
kita menurut Anda itu siapa? Orang Kristen kan? Itu yang tadi saya sudah sampaikan, Bang. Berarti bukan Menurut orang Kristen pemahaman nih. saya Kamu yang bukan sekarang orang Kristen tuh. Saya kan tadi bilang menebus seluruh isi dunia. Tapi abang bilang kan abang tidak. Tetapi untuk saat ini saya Anda Kristen toh? yang menerima itu. Iya, berarti Kristen kan? untuk saat ini saya. Iya, Abang Kristen adalah kan? Kristen. Anda bukan Kristen. Saya Kristen. Nah, ya Agama saya Kristen ya sudah toh Bang Dalbo. Kok ya sulainya gitu loh. Lanjut Bang Dalbo. Saya ada telepon bentar. Oke, apa yang disampaikan Pak Filipi ini betul bahwa Yesus anak Paulus ini ketika dia disalibkan, dia menembus kutukan manusia seluruh dunia. Saya sepakat. Tapi ingat, ini Yesus anak Paulus. Kalau Yesus anak Maria, kan dia mengaku dirinya. Dalam Matius 15:24 apa kata Yesus? Aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Sedangkan kita ini kan bukan Bani Israel. Sedangkan Yesus anak Maria itu diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jelas kan? Jadi kalau Yesus anak Paulus ini itu memang untuk seluruh dunia. Tetapi apakah diterima? Dunia menerimanya? Tidak. Kan begitu. Nah, kenapa saya katakan demikian? Paulus sendiri yang menyampaikan, aku berkata-kata bukan menurut firman Tuhan. Dan jadi apa yang disampaikan oleh Paulus bukan berdasarkan firman Tuhan. Bahkan dia membatalkan hukum-hukum Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa meyakini bahwa ini adalah salah satu pesan dari Tuhan alam semesta ini? Sedangkan Paulus yang membatalkan hukum-hukum Tuhan itu. Dan siapa? Di mana Tuhannya Musa memberikan amanah kepada Paulus untuk membatalkan hukum-hukum Taurat? Kan tidak ada. Jadi saya benarkan, saudaraku Filipi, saya benarkan Yesus anak Paulus yang dari Yunani, yang lahir di kota Daud, itu adalah Yesus anak Paulus, menjadi tebusan untuk dunia. Sepakat? Saya ikut. Gimana Pak Anggur? Sepakat nggak Anggur? Ketawa. Itu fakta. Bang Dalbo, Yesus anak Maria, ajak saya tanya dulu sepakat. abangku. Saya tanya dulu abangku. Yesus anak Maria itu diutus untuk siapa? Kita pakai dalil. Oke, sesuai dengan yang tadi abang sampaikan, dia diutus untuk umatnya Israel. Terlepas dari kita Saya semua. tanya, kamu ini Israel bukan? Bukan. Jadi Yesus ini anak Maria ini diutus kepada Bani Israel. Artinya dia hanya terfokus satu kaum, yang mana itu adalah Bani Israel. Nah, kalau Yesus anak Paulus ini umum untuk dunia, tetapi apakah dunia menerimanya? Kita uji apakah yang disampaikan Paulus ini adalah satu kebenaran, bahwa yang disampaikan Paulus ini adalah dasarnya dari Tuhan. Paulus sendiri menyatakan, aku berkata-kata bukan menurut firman Tuhan. Itu jelas perkataan Paulus. Jadi kalau Yesus yang dari Yunani, kita sepakat itu disalibkan untuk menebus kutukan dosa manusia untuk dunia. Saya sepakat. Tetapi ingat, apakah dunia menerimanya? Itu yang kita bahas. Bang Dalbo izin. Siap. Saya tidak bisa sepakat dengan abang. Kalau Yesus dari Yunani, saya tidak sepakat untuk statementnya abang itu. Jadi kalau abang sepakat dengan teman-teman yang lain boleh. Kalau saya nggak sepakat. Baik, kita bahas. Kalau Anda tidak sepakat, di mana Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus berfirman dalam bahasa Yunani?
Ya itu kan yang abang sepakat yang Yunani kan saya enggak. Jadi tidak ada Tuhan berfirman Makanya dalam saya bahasa pertanyakan Yunani. abangku, di mana Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus berfirman dalam bahasa Yunani? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, mau tidak mau, Anda harus terima. Makanya di dalam Al-Quran dengan tegas menyampaikan, saudaraku, apalah takilu, tidakkah kamu menggunakan akalmu? Apalah tasakkaru, tidakkah kamu mengambil pelajaran? Apalah tusiru, tidakkah kamu melihat? Apalah tasma'un, tidak kamu mendengarkan? Ini semua apa yang aku sampaikan sesuai apa yang dipernyatakan oleh Yesus dalam Bible. Yesus anak Maria menyatakan dirinya, aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, sedangkan kita ini bukan Bani Israel. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku ya Tuhan, telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka mengetahui bahwa aku ini adalah utusanmu. Jadi Bani Israel itu mengenal Yesus. Murid-muridnya mengenal Yesus sebagai utusan Bapa, penyampai firman. Sangat bertentangan. Yesus Kristus yang dari Yunani, anak Paulus, dia memang diutus untuk dunia. Tapi ingat, saya sampaikan di awal, apalah takilun, gunakan akalmu. Apa yang disampaikan Paulus ini, apakah dasarnya dari firman Tuhan? Tentu tidak. Karena dia sendiri yang memberikan konfirmasi bahwa aku berkata-kata bukan menurut firman Tuhan. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi teman-teman sedikit kita iklan dulu ya teman-teman. Silakan. Iklan dulu Bang Dalbo. Jadi izin Bang Philip kita iklan dulu ya. Teman-teman silakan di-follow akun-akun di atas ini karena ini adalah Komal di live-kan ke mancanegara ternyata ada respon positif di luar negeri ya. Saya dari luar negeri ini mengatakan bahwa Komal muslim termasuk Komal Bang Dalbo ini adalah Komal edukasi ya, mencerdaskan teman-teman Kristen. Nah, ini makanya di sini tidak ada hujatan, menafsirkan, menjelaskan atau framing apapun gitu ya. Nah, cuman gini, Bang Dalbo sedikit Bang Dalbo sebelum saya nanti ditelepon oleh udah habis nih 6 menit. Siap. 6 menit lagi. Yang gini, ini memang yang disampaikan oleh Bang Dalbo tadi atau teman-teman yang lain, memang ini bukan Yesus yang kita imani sebagai Isa Al-Masih yang turun ke Bani Israel ya. Tetapi adalah Yesus yang tadi dikatakan Yesus dari Yesus lain, karena memang demikian pengakuan Paulus bahwa ada Yesus lain kan begitu. Berarti bukan Yesus yang kita imani sebagai Yesus yang sebagai Isa. Di mana datanya di sini ya? Paulus mengatakan ini datanya. Jadi ada Yesus lain. Jadi Yesus yang Yunani itu betul di sini. 2 Korintus 11 nomor 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain. Gampang kok ini. Gampang bacanya nih. Berarti ada Yesus yang lain. Kan gampang ya. Jadi kita tidak bisa berdebat lagi. Yesus yang mana? Yesus yang ini tidak. Karena kita Islam tidak bisa menafsirkan. Bang Dalbo juga tidak menafsirkan bahwa ada Yesus yang lain menurut Paulus. Ternyata benar kata Bang Dalbo bahwa Yesus ini dilahirkan dari Paulus. Ini benar datanya. Ini pengakuan Paulus ya. Kemudian gini, kalau Yesus yang kita imani sebagai Isa Al-Masih yang diturunkan kepada Bani Israel itu tidak punya sperma Yusuf dan tidak punya sperma Bapa. Nah, menurut Paulus, ini maaf ya, menurut Paulus bahwa Yesus yang ini yang diimani oleh teman-teman Kristen ini mempunyai sperma Yusuf juga sperma Roh Kudus. Nah, ini Bang yang harus ditekankan. Jadi tolong kita harus bijak di sini. Yang disampaikan oleh Bang Dalbo adalah berbicara Yesus yang lain, yang disampaikan oleh Paulus yaitu Yesus yang datang dari Yunani. Demikian Bang, ini data ya, silakan. Dan tolong ditanggapi kenapa Yesus ini mempunyai sperma Tuhan, sperma Bapa, dan kenapa Yesus ini mempunyai sperma Yusuf Bang menurut Paulus. Silakan Bang.
Sudah Bang Philip. Karena di dalam Islam kita tidak mengimani bahwa Yesus ini atau Isa Al-Masih ini ada sperma siapapun, karena Bunda Maria adalah bunda yang wanita yang suci yang tidak pernah disentuh laki-laki. Kenapa di kalian dikatakan punya sperma Yusuf dan sperma Tuhan, Bang? Silahkan, Bang. Saya belum ada data menyangkut sperma ya, karena kalau kita berbicara sperma, Yesus terlalu, bagi saya Kristen ya, terlalu rendah kalau kita bicara soal sperma bagi saya. Karena rencananya kedatangan Yesus itu kan tertata dengan rinci dan step by step. Kalau kita bahas tidak bisa kita tabrak sana tabrak sini. Nah, itu yang tadi saya mau kembalikan kita pada fokus tema kita. Tuhan siapa yang terkutuk? Nah, kita diskusikan. Nah, kalau untuk menyangkut sperma, Bang Bal nanti bisa kita bahas kah? Bang Dalbo teman saya kenal dari lama dan saya juga sering masuk di komalnya Bang Dalbo. Jadi bisalah kita atur untuk bahas soal itu. Saya tidak ingin pagi ini kita bahas soal itu. Oke, sedikit Pak Dalbo, saya izin ya bisa mau turun. Jadi apa yang disampaikan Pak Dalbo sudah jelas bahwa yang terkutuk ini adalah Yesus yang lain artinya ya. Kita tidak sedang menghujat karena apa? Di Galatia 3 nomor 13 dikatakan terkutuklah orang yang digantung salib, di kayu salib. Ini penegasan Paulus. Nah, Paulus ini mengatakan bahwa Yesus sedang menebus dosa kutuk. Ya, siapa kutuk siapa? Ya kutuk dari yang disampaikan yaitu dari Adam, kan begitu. Di Roma dikatakan di Roma 5 ayat 12, oleh dosa Adam lah ini manusia berdosa, maka harus ditebus oleh Yesus. Nah, makanya dikatakan Galatia nomor 13, di situ dikatakan itu Yesus menebus dosa kutuk. Nah, yang jadi masalah, Yesus ini menebus kutuk siapa? Ternyata setelah kita tanya teman-teman Kristen, di sini dikatakan Yesus ini menjadi kutuk, menebus dan menjadi kutuk, dan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jelas ini Yesus ini adalah dalam iman Kristen adalah orang yang sedang menomorgabankan dirinya atas dosa-dosa kutuk dari Adam. Kan begitu, karena Paulus mengatakan di sini, dikatakan oleh Paulus, dikatakan bahwa sebab itu sama seperti dosa yang telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi karena dosa-dosa inilah Yesus menebus. Padahal di sini ditekankan oleh Paulus Yesus menjadi kutuk dan terkutuk. Padahal di Kejadian 3 yang sampaikan Mbak Dalbo tadi dikatakan yang terkutuk di siapa? Ternyata di Kejadian 3 nomor 14 itu lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular. Ular ini iblis. Karena engkau berbuat demikian terkutuklah engkau. Nah, di sini berarti Paulus ini sedang ngeprank kalian ya, izin bahwa sebenarnya Kristus sedang menebus iblis. Kristus telah menebus iblis dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena iblis. Ini di kita, di sini bukan manusia, bukan Adam. Karena Adam tidak pernah dikatakan berdosa. Makanya teman-teman, tolonglah mulai sekarang sampaikanlah ke teman-teman, ke saudara. Sebelum saya turun, pesan saya nih ya, sampaikanlah ke saudara, ke anak, ke istri, ke bapak, orang tua, saudara pun siapapun di sekitar Anda, sampaikanlah. Ternyata penebusan dosa ini salah, bukan untuk menebus manusia, tapi menebus kutuk iblis. Demikian ya. Nah, mudah-mudahan ini saran saya bisa diterima. Apapun diskusi kita harus santai, tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat. Kalau ada salah dari saya, kalau ada kebenaran datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap. Ya, Bang Bal, makasih. Boleh saya masuk Bang Dalbo dikit, Bang Dalbo, dikit aja. Luar biasa. Siap, Bang siap. Dalbo. Sebelum masuk, Oke, ya. saya sapa Ya. dulu ini. Saya Ya, sapa ya, dulu ya. abangku. Siap, Ya, siap, Bang. Pipi kembali lagi Pipi. Selamat pagi Pipi. Ini coba kita besarkan dulu. Mayor, selamat pagi. Selamat pagi, Abang. Silakan Bang. Kita mempunyai tema. Silakan. Oke, makasih Bang Dalbo. Anda tentu mendengarkan narasi-narasi di awal. Kira-kira apa tanggapan saudara? Iya. Dalil bantahannya. Iya. Saya dari bawah saya sudah lihat, saya typing juga di bawah.
Tapi saya boleh berkata bahwa saya juga mengikuti Muhammad. Bahwa Muhammad mengajarkan untuk percaya kepada Injil. Dan di dalam Injil itu tertulis tentang Yesus. Di mana di dalam Injil tertulis tentang Yesus? Ini kan Islam kan? Bang Dalbo Bisa izin, ayat Bang Dalbo. 105. Ya, Siap abangku. coba mungkin Gimana? host, Setelah ini kita Abang tidak ini melebar lama, bisa dah. iya. Kenapa, Bang? Host bisa bukakan kan? Kenapa Bang Felipi? Setelah ini kita bisa tidak melebar kah, biar kita pada topik saja kah? Supaya enak. Ya, Ini yang melebar dia ini kesini, yang Mayor. melebar ini. Mayor ini yang melebar ini kemana-mana. Kamu sampai Ketika dia ini ya masuk ke Islam, Buka data saja lah. tentu kewajiban saya untuk menjawab. Buka data saja lah. ya udah nggak usah bahas ke situ, nggak nyambung. Tunggu dulu, Bang. Kenapa, Bang? Buka data saja. Jangan sampai kita akan dipremin bahwa Islam takut loh kalau kita senggol agamanya, akidahnya takut loh. Enggak. Iya. Tetapi Itu permintaan saya Bang setuju, saya Flipi setuju. jangan Ya, melebar. Tapi kalau Anda memaksakan, baik kita kaji. Host punya kapasitas untuk di situ, minta maaf sebelumnya, Bang. Tidak, seandainya dia tidak nyenggol Islam abangku. Enggak ini. Jangan sampai Kristen ini memberikan satu pernyataan Islam hanya bahas-bahas Bible. Enggak mau disentuh. Enggak boleh. Ya, betul. Iya, kita kembali Tapi ke ketika saya sudah jawab, kita kembali ke Kembali ke tema Bang Dalbo. tema. Kembali ke tema dulu Ya, lah. setelah Kembali ke saya tema. jawab, kita kembali ke tema. saja. Tetapi Anda harus bertanggung jawab dengan narasi saudara. Karena Iya, kita di iya. sini tidak ada narasi-narasi liar, tidak ada. Kita menggunakan data. betul, saya setuju. Nah, gimana, Bang? Ya, kembali Apa tadi? ke tema aja. Boleh saya masuk Bang sebentar Bang Dalbo? Kembali ke tema saudara. Ini Ya, baru Kembali ke ini. tema. Tuhan siapa yang Kembali ke terputus? tema. Silakan. Saya masuk Bang Dalbo. Saya masuk Bang Dalbo. Begini. Saya menjelaskan tentang dosa waris ini ya. Ya, berkaitan dengan dosa waris atau dengan tema ya. Jadi Tema. kalau kita berbicara mengenai tentang dosa waris, ya memang pada umumnya umat Islam ya menganggap sebagai mohon maaf sebagai pengajaran dalam solusi keselamatan yang tidak masuk akal. Kenapa saya katakan tidak masuk akal, saudaraku ya? Sebab kalau kita berpikir secara analogi, mana bisa kakek dan neneknya yang harus berdosa, lalu cucu dan seluruh keturunannya harus terimbas dosanya, kemudian harus memikul dari dosa waris tersebut. Sebenarnya dosa itu menurut Yesus ya, yang saya pahami, harus ditanggung masing-masing pribadi yang mengarah kepada dosa perbuatan. Contoh, saya beri contoh saudaraku ya. Contoh dosa perbuatan itu seperti dosa membunuh, dosa mencuri, dosa berzina, dan lain-lain sebagainya. Nah, dosa perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi. Seperti halnya dosa perbuatan seorang anak tidak akan ditanggung orang tuanya, dan dosa orang tuanya tidak boleh ditanggung oleh anak-anaknya ataupun oleh cucunya. Nah, pernyataan tersebut dapat kita lihat di dalam ayat Bible, Yeskil 18 nomor 20. Apa katanya itu di situ? Orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, saya kira Islam dan Kristen tentu sependapat ya bahwasanya Adam dan Hawa telah melakukan perbuatan dosa, yakni melanggar larangan Allah dengan mendekati dan memakan buah pohon yang terlarang tersebut. Tapi Allah tidak mengutuk. Ketika Adam memohon ampun atas kesalahannya, Allah ampunin. Kalau menurut pemahaman Islam. Tapi justru berbeda dengan pemahaman Anda. Tapi itu tidak ada masalah.
Saya kira begitu Pak Dalbo. Silakan dilanjutkan. Hanya saya beri pemahaman saja. Saya nggak mau bertanya. Oke, kita kembali ke temanya. Tuhan siapa yang terkutuk? Asca, baik. Laskar TV, naik saudara. Silakan, Bang Pipi atau Bang Plipus atau siapa ini yang baru Bentar, naik Bang. nih? Bentar saya sedikit aja, nanti gantian. Jadi saya mau membantah pernyataan dari Bang Farid. Kalau Bang Farid tadi bawa Yeskiel ya. Ya. Nah, saya bawa Keluaran 37 ayat 4. Di mana di situ dikatakan apabila orang tua berdosa, anaknya dihukum sampai keturunan keempat. Di situ di Keluaran 37 menceritakan tentang dua bola hukum Taurat. Artinya apa? Mulai dari situlah manusia harus menuruti hukum Taurat. Keluaran 37 ayat 4 membuktikan dosa orang itu ada. Ya, itu aja. Silakan yang gantian, yang lain. Makasih. Tunggu dulu. Tapi yang jelas loh, manusia harus menuruti hukum Taurat. Ya. Betul? Pi? Ya, terus? Manusia harus menuruti hukum Taurat. Betul nggak? Betul, terus? Tapi apa? Siapa yang memberikan amanah kepada Paulus sehingga Paulus membatalkan hukum Tuhan itu? Oh, enggak. Gini, Bos. Bang Diablo. Saya kan hanya bertanya, Bang. Siapa yang memberikan otoritas kepada Paulus sehingga Paulus membatalkan hukum-hukum Tuhan itu? Bang Diablo gini. Coba tanya seluruh orang Kristen. Kenapa mencuri itu berdosa? Pastilah, tetapi Kristen walaupun Dari dia Taurat. mencuri, walaupun dia melakukan zina, enggak masalah karena dosanya sudah ditebus. Nah, pintar, itu pintar. Enggak masalah. Dia katakan dia tidak masalah. Tetapi yang namanya aturan, yang namanya aturan Tuhan, nah ini siapa yang memberikan otoritas kepada Paulus sehingga dia membatalkan hukum-hukum Tuhan? Gini Bang Diablo, ya. Ya apa? Gini. Kenapa Kristen disebut hukum kasih? Karena hukum kasih yang menggantikan hukum Taurat. Artinya Tidak apa? Kalau ada kita sebelum ada berdosa, Kristen, kasih karunia itu sudah dijabarkan di dalam Yeremia 31 nomor 1 sampai 31 itu kasih karunia. Jadi sebelum ada perjanjian baru Matius, Lukas dan sebagainya sudah ada tercatat di kitab para nabi. Sudah ada kasih karunia itu. bentar Bang Diablo, bentar. Nah, kembali Saya 10 second aja, 10 second. saya kembalikan dulu. Nah, masalah tadi Anda katakan, ya, manusia harus mengikuti hukum Taurat. Lalu siapa yang memberikan otoritas kepada Paulus ini sehingga Paulus ini membatalkan hukum-hukum itu? Paulus menjelaskan bahwa hukuman dari hukum Taurat itu yang menggantikan Yesus, makanya ada namanya hukum kasih. Gimana sih? Tidak ada itu. Itu penjelasannya. Gini Bang Diablo. Saya tanya. Bentar Bang Diablo. Siapa yang memberikan otoritas kepada Paulus sehingga dia membatalkan hukum Tuhan? Di mana Tuhannya Musa menyampaikan untuk membatalkan hukum Taurat itu? Kan tidak ada. Bahkan Yesus sendiri yang mengatakan, ini Yesus sangat bertentangan. Bang Ini Diablo. Yesus anak Maria ya. Yesus anak Maria mengatakan dalam Matius 5:17 satu perikop. Saya enggak suka satu perikop. Matius 5:17 dan seterusnya dengan judul perikop Yesus dan hukum Taurat. Betul. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menegakkannya,
melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan dibatalkan, ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Lalu Paulus di Efesus 2:15, apa kata Paulus di situ? Kata Paulus dalam Efesus 2:15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Bukan hanya satu yang dibatalkan, semua hukum-hukum Taurat itu dibatalkan oleh Paulus. Nah, pertanyaannya, Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, di mana memberikan otoritas kepada Paulus untuk membatalkan hukum Tuhan? Itu pertanyaan. Gampang kok, bentar gue jawab. Gampang kok. Bang Diablo, perkataan Tuhan Yesus di Matius 5 itu sangat betul. Itulah makanya Tuhan Yesus disalib. Karena Tuhan Yesus menanggung dosa akibat kita melanggar hukum Taurat. Penjelasan Paulus. Bang, coba sebutkan satu data. Coba sebutkan satu dalil dalam Bible di mana Yesus anak Maria mengatakan hukum Taurat telah dibatalkan. Bang, kalau hukum Taurat atau dengan matinya Yesus, pernyataan Yesus ini loh, perkataan Yesus, dengan matiku hukum Taurat telah dibatalkan. Oke, gue jawab boleh? Ada? Siap. Yohanes 3 ayat 18. Ini ayat kesukaan gue. Ya serius, betul? Iya, nggak apa-apa bang. Saya atau Bang Diablo yang baca? Bacalah. Baca aja. Oke, saya baca. Nanti saya yang baca disangka premin pula. Bacalah. Saya tahu. Ini ayat kesukaan saya nih Bang Diablo. Saya bacain ya. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Artinya orang yang percaya Tuhan Yesus tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum. Sebenarnya tidak dihukum ini tidak masuk neraka. Tapi saya mau tanya samamu saudara. Oke, sebenarnya PP ini lawan diskusi saya atau kawan saya? Apa yang Anda sampaikan tidak sesuai, justru memperkuat argumenku, kawan. Iya. Kenapa saya katakan demikian? Barang siapa percaya kepadanya. Ini siapa? Barang siapa percaya kepadanya. Ini nyanya ini merujuk ke siapa? Ayo, silakan. Kalau menurut Bang Diablo sama? Saya tanya samamu. Barang siapa percaya kepadanya. Ini perkataan Yesus loh. Barang siapa percaya kepadanya. Ini merujuk kepada siapa? Menurut Bang Diablo. Yesus. Menurut Bang Diablo. Bapaknya Yesus. Tuhannya Yesus. Ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya Yesus. Yesus nggak masalah. Kagak masalah. Apakah anak ini membatalkan hukum Taurat? Itu yang kita bahas. Apakah anak ini membatalkan hukum Taurat? Tidak membatalkan Bang Diablo. Lalu siapa yang menyuruh Paulus membatalkan hukum Taurat? Bang Diablo, kalau hukum Taurat dibatalkan tidak ada pengakuan itu. Efesus 2:15. Efesus 2:15. Saya tidak akan pernah membantah proses penyaliban karena ada dua yang disalib. Apakah antara Yesus anak Maria atau Yesus anak Paulus? Kalau Yesus anak Maria, buka Yohanes 8:29. Ini Yesus anak Maria. Apa kata Yesus anak Maria di dalam Yohanes 8 nomor 29? Dicatat ya.
Dicatat. Apa kata Yesus? Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini Yesus anak Maria. Lalu dalam Matius 27:48, Eli lama sabachthani. Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Lalu siapa yang di tiang kayu salib itu? Yang mana harus kita percaya? Oke, gue jawab. Yang mana? Gampang kok. Gampang kok. Ya, sebentar Bang Diablo ya, Bang Diablo. Jadi jelas. Apanya sebentar? Orang Kristen percaya hukum Taurat. Kenapa saya bilang demikian? Kalau tidak percaya berarti sebagai penyalipan. Beda penyalipan. Yesus disalib karena apa? Betul kan? Yesus disalib karena menanggung dosa umat manusia. Kenapa manusia berdosa? Karena melanggar hukum Taurat. Gitu loh. Jadi maksud Paulus adalah karena begini saudara, pahami narasinya, pahami. Yesus berkata dalam Matius 5:17 dan seterusnya. Tadi saya sudah akan bacakan. Dalam Matius, apa kata Yesus? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, jangankan kalimatnya, titiknya, komanya, tidak akan pernah ditiadakan sebelum kiamat. Apakah sudah terjadi? Tidak terjadi, saudara. Lalu siapa yang memberikan amanah kepada Paulus sehingga Paulus berani membatalkan hukum Tuhan? Bang Diablo, sekarang gue tanya. Dalam hukum Taurat, saya akan Jangan begitu bang, jangan lihat ke bawah. Itu meja bang, ada kopi di atas, minum dulu bang. Ya gini, Bang Diablo saya buktikan Paulus betul. Bang Diablo saya buktikan. Ngopi. Gini Bang Diablo. Gampang. Bang Diablo. Ngopi. Bang Diablo. Ya lanjut. Makasih pausnya. Ya lanjutlah. Ya. Bang Diablo. Nah, lanjut. Hukum Taurat, orang yang berzina akan dirajam, betul? Betul? Pertanyaan saya, setelah Yesus datang, setelah Yesus disalib, siapa yang berani merajam orang berzina? Nggak ada. Bang Diablo aja sering berzina dulu waktu masih muda. Terima kasih. Bang Diablo dirajam, nggak ada. Saya membuktikan perkalaan Paulus betul. Hukum kasih di atas hukum Taurat. Selesai. Kita bahas ini apa sih? Iya, Paulus kata Paulus kan. Nah pertanyaannya, pahami baik-baik pertanyaannya. Siapa yang memberikan otoritas, ya, perintah kepada Paulus sehingga Paulus membatalkan hukum Taurat? Yesus sendiri tidak pernah mengatakan membatalkan hukum Taurat. Yesus sendiri loh. Nah ini satu fitnah terhadap Yesus melalui pernyataan Paulus. Fitnah. Nah yang namanya kitab suci tidak boleh bertentangan dengan yang lain. Satu mengatakan tidak akan pernah ditiadakan dari hukum Taurat. Yang ayat lain menyampaikan telah dibatalkan hukum Taurat dengan cara matinya Yesus di tiang kayu salib. Betul. Betul. Matius salto ke depan, Yohanes jungkir ke belakang, Paulus salto ke kiri, Markus salto ke kanan. Yang mana kita mau ikuti? Bang Diablo, gue ulangin Bang Diablo ya, gue ulangin. Apa diulangi terus? Di Matius 5 itu betul. Yesus berkata. Kalau betul, yang mana yang harus kita percaya? Ya, perkataan Yesus berdasarkan Matius atau perkataan Paulus berdasarkan catatannya yang ada di dalam Efesus 2:15. Aduh, Bang Diablo, perkataan Tuhan Yesus itu betul. Apa faktanya? Tuhan Yesus disalib, itu faktanya.
Kita tidak berbicara penyaliban, saudara. Belum kita masuk di ranah penyaliban, tidak. Kita berbicara hukum Taurat. Ya saya kasih bukti. Berbicara hukum Taurat. Kalau kita berbicara ke penyaliban, nanti tambah mencret jauh, saudaraku. Mencret jauh. Kita berbicara siapa yang memerintahkan Paulus ini membatalkan hukum Taurat. Itu yang kita bahas. Tidak ada yang Tidak. Itu yang kita bahas. Bang Diablo gantian Bang Diablo yang lain. Nggak enak saya. Silakan yang lain yang Kristen. Bang, Ganti abang-abang. melebar semua ini. Ya melebar ini pipi, lebarnya pipi. Ya lanjut Bang. Kita Pipi. lanjut atau saya berikan masukan buat yang tadi? Iya, saya sedikit boleh ya, Pak Darbo. Silakan. Iya, Bang Terapi. P1 saudara kita Kristen ya. Jadi apa yang diterangkan Efesus tadi 25 itu ya 2:15 itu bukan hanya sebatas di situ pembatalan Paulus ini. Bang Terapi izin dulu. Ya. Beliau ini mau kembali ke tema. Oh iya, Tadi silakan. melebar karena Pak Pipi ini kemana-mana dia. Baik, iya. Jadi kita Silakan, kembali ke Bang. Tuhan siapa yang terkutuk gitu ya. Iya. Silakan Pak Iya. Pipi. Nanti tanggapi. Mungkin Bang Farid, Pro Erwin atau Terapi. Silakan. Kan ada 3 Kristen di sini. Nah, kalau baik. masih ada di bawah Kristen mau naik, silakan. Di sini Anda santun, kami segar. Anda sopan ketika turun, Anda mendapatkan hadiah paket dari Keranjang Kuning, yaitu sepeda ontel. Ya, lanjut. Silakan Bang Flippy. Iya Bang, terima kasih Bang Vipi juga ya, mantap. Maksud saya begini Bang, kan kita tema kita ini kan menurut saya masih rancu. Jadi saya perlu tanya tadi temanya Tuhan siapa yang terkutuk, tetapi karena masuk ke Kristen berarti secara tidak langsung itu Tuhan Kristen yang terkutuk. Nah, itu yang kita perlu bahas. Dasar pijakan teman-teman atau Bang Dalbo itu apa? Terus nanti kita berdiskusi sehingga kita memberikan pencerahan kepada setiap kita juga, baik yang nonton maupun yang ada di live pada saat ini. Itu maksud saya. Karena saya merasa bahwa ada banyak materi-materi yang sebenarnya fundamental di dalam kekristenan sudah disampaikan, sehingga kita akan loncat dari satu statement ke statement yang lain. Misal bahasa yang lebih gampang, loncat dari tulisan ini ke tulisan yang ini dengan ini, dan akhirnya membuat kita sendiri tidak menyelesaikan diskusi ini dengan baik. Begitu Bang, supaya kita kembali ke topik boleh. Setuju saya itu. Silakan. Baik. Silakan Terapi. Iya, baik. Jadi kalau saya merujuk kepada tema ini ya, Tuhan siapa yang terkutuk. Ini tanda tanya sebagaimana ada di Galatia 3:13. Tetapi baik, saya tetap konsisten bahwasanya kita mencoba ya mengedukasi kedua data dari narasi dalam Bible ini ya. Sebab dikatakan di Galatia 2 nomor 19 misalnya. Ya sorry, maaf Pak Darbo. Ini di Yohanes 3 nomor 17. Narasinya begini. Yesus ini tidak datang untuk menghakimi, tetapi dia diselamatkan oleh Tuhannya. Ya, sementara kalau kita beranjak di Galatia 3:13, ini narasinya Yesus sedang terkutuk. Padahal faktanya di Yohanes 3 nomor 17, di situ Yesus diselamatkan dan bukan untuk datang di bumi untuk dia menghakimi, tapi melainkan menyelamatkannya oleh dia. Jadi diselamatkan Yesus ini. Silakan Bang Vivi. Bang Terapi, mungkin salah ini ya penjelasan ya, tapi tidak apa-apa, kita kembali ke kontekstualnya saja. Di Yohanes pasal 3 ayat 17 itu dia berbunyi demikian, sebab Allah mengutus anaknya yang kami percaya namanya Yesus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Menyelamatkan dunia maksudnya, bukan
menyelamatkan Yesus oleh Dia. Jadi Yesus yang akan menanggung atau melunasi, bahasa gampangnya, apa yang menjadi hutang dunia. Nah, begitu. Oke, makasih. Ya, baik. Anda mengeksegese gitu ya, demi untuk suatu argumen. Tapi nggak apa-apa, saya ikuti itu. Sebenarnya jelas yang dikatakan di situ di Yohanes 3 nomor 17. Mungkin saya akan baca supaya pengertiannya mari kita telaah ya. Yohanes 3:17. Sabar, saya buka di page 1 ya. Izin Pak Dalbo buruku. Lanjut. Iya. Yohanes 3:17. Ini supaya kita nggak mengese-gese dengan keluar ya. Jadi di Yohanes 3 nomor 17 artinya begini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Yesus ini orang yang sangat dikasihi. Kalau kita beranjak kepada perjanjian lama, sebagaimana di situ di Mazmur 10 nomor 16, ya, ini nubuatannya. Dan bahkan pernyataan di situ Yesus tidak akan dibinasakan, ya. Mungkin Pak Vivi bisa membacakan saya data itu tentang Mazmur 10 nomor 16. Kita beranjak ke nubuatan dulu sebelum kita duduk baik di tema ini. Tuhan siapa yang terkutuk di Galatia 3:13. Silakan bacakan saya. Ya, tolong bacakan saya, abangku, supaya biar Anda paham. Atau saya buka sendiri, ya, baik. Kalau saya buka sendiri boleh. Dengarkan saya. Ya, di Mazmur 16 nomor 10. Ini nubuatannya nih. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati itu, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Oke. Nah, tadi benar saja di Yohanes 3 nomor 17 bahwasanya Yesus ini tidak datang untuk menghakimi, itu satu, kedua, melainkan diselamatkannya oleh Dia. Silakan, saudaraku. Bang Terapi. Iya, kalau saya tidak salah itu bahasanya itu melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, bukan diselamatkan. Nah, atau mungkin beda Alkitab saya dengan Alkitab yang punya abang bisa perlihatkan di layar supaya saya sesuaikan. Mungkin saya yang salah baca, atau saya yang salah buka, atau saya yang salah menerjemahkan, bukan membaca yang punya saya. Ya, abangku, silakan saja buka di situ. Ya, Bang Galbo atau teman-teman yang lain bisa membuktikan bahwasanya Yohanes 3 nomor 17 itu narasinya jelas di situ. Ya, Yohanes 3 nomor 17. Jadi Yesus ini sebagai orang yang diutus bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, ini mengerucut Dia ini kepada siapa? Tentu kepada Sang Sumber. Kami tidak mengese-gese. Ya, sebagaimana pemikiran Bang Lipis tadi bahwasanya di situ menyelamatkannya tentang Yesus yang bukan diselamatkan. Mari kita bedah. Menurut Anda siapa data ini yang dimaksudkan oleh Dia yang menyelamatkannya? Silakan. Bang, ini saya lagi coba ini di atas Yohanes 3 ayat 17. Nah, pada bagian terakhir itu dikatakan, mungkin HP saya yang datanya kurang tidak valid ya. Akhirnya berubah diselamatkan, tetapi melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saya tidak perlu menerjemahkan bahasa ini, saya pikir sudah sangat jelas. Demikian ya Bang ya. Ya. Ya baik, dan saya pun juga tampil dengan membawa data Abang. Ya, mari kita tandingkan. Kebenaran yang mana di sini? Anda yang memiliki kebenaran atau
saya yang memiliki kebenaran datanya. Ya. Jadi ini merujuk kepada oleh menyelamatkannya dia. Dia ini kepada siapa merujuk, Bang Filipus? Tolong terangkan kepada kami, jangan di STGC. Apapun Anda punya STGC menafsir kitab ini, tetaplah narasinya tidak akan gugur. Ya, karena ini sudah. Saya tidak akan menafsirkan, saya tidak akan menerjemahkan, saya mengikuti apa yang ditulis. Itu yang saya pun demikian. Saya tidak mengikuti pemikiran saya, tetapi apa yang tertera itulah yang kita bahas untuk menjadi diskusi dialektika antara kita. Bang Dalbo bisa besarkan Bang Terapi kah? Biar saya bisa lihat juga di sini. Bang Dalbo bisa besarkan kah? Supaya saya bisa lihat datanya. Sudah berdampingan tuh. Itu. Iya, coba dilihat abangku. Supaya terang. Tidak ada rasa untuk meng-SCGC atau menafsirkan. Iya. Ya. Saya nggak bisa lihat juga, terlalu kecil ya Bang ya. Minta maaf. Oh, terlalu kecil ya. Seperti abangku sudah agak minus sedikit matanya mungkin ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin memang saya minus begini ya. Oke. Gak apa-apa. Abang Grundaku, ini Bang Filipus sudah tidak bisa melihat dulu ini, nanti saya akan mencoba memperbesarkan lagi. Tidak. Maksudnya dibesarkan, ganti saya. Abang ganti ke Bang Dalbo, gantikan supaya saya bisa lihat besar datanya. Atau sumbernya apa Bang? Alkitab apa? Biar Abang atau HP saya. Apakah di mana? Dalil apa? Ya ini Yohanes 3 nomor 17 Pak Dalbo, dibukakan Pak Pelipit penasaran saudara kita. 3:17. Saya dikecilkan aja Bang. Itu berdampingan kau di situ. Punya aku beda ya. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ini sama. Saya dengan Bang Dalbo sama. Tapi punyanya Bang sama. Ini kita sama. Yang disampaikan oleh Bang Dalbo ini nggak beda. Iya. Pertanyaannya Yesus di sini kan sebagai utusan dan tidak untuk menghakimi dunia. Kan sering tuh saudara kita Kristen bahwasanya Yesus itu adalah hakim, kan gitu. Ini salah satu sumber yang menyatakan Yesus tidak datang untuk menghakimi, tetapi melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, ini merujuk kepada Dia, kepada siapa ini? Tentu ini kepada sang sumber. Saya konsisten ke situ. Tapi Bang Filipus, kalau ada narasi perbedaan dari kita, ya silakan. Kita by data, buktikan secara real berdasarkan data. Itu yang kita mau. Silakan. Untuk topik menghakimi dunia atau menjadi penyelamat dunia kan kita tidak bahas pagi ini, supaya saya mau kita mengarah kepada tema. Jadi akan sangat lebih jelas supaya diskusi kita kan juga memberikan pencerahan kepada yang lain, begitu. Iya, betul. Jadi begini ya Bangku. Siap. Dan ini tidak keluar dari konteks. Saya hanya membuktikan bahwasanya ketika Anda mencoba berlari kepada penyaliban Yesus atau penggenapan, di sini data saya sudah membuat dudukan supaya Anda tidak akan keluar dari konteks tema ini. Sebenarnya kalau mau merujuk kepada tema ini yang jelas, saya sudah menyatakan tadi di Galatia 3 nomor 13, kan gitu. Yesus kan terkutuk di situ dengan matinya, ya. Bahkan Torah akan tertanggung di situ. Oke? Nah, tetapi faktanya di Yohanes 3 nomor 17 ini adalah bagian-bagian yang tidak sama sekali ada unsur penyaliban di sini. Tapi nggak apa-apa, mari kita duduk lagi di Galatia 3:13. Menurut Anda, seperti apa pemahaman Anda terhadap Galatia 3:13? Silakan. Oke, baik. Minta maaf kalau background saya agak ribut karena ada suara-suara. Iya, lanjut bang. Apa-apa, nggak terlalu kenceng. Ya, nggak ngaruh. Silakan. Oh ya. Ya, di ke Galatia 3 ayat 13 itu kan diawali dengan bahasa yang disampaikan oleh Paulus bahwa Kristus telah menebus kita dengan menjadi kutuk karena hukum Taurat.
hukum Taurat mencatat bahwa terkutuk mereka yang digantung di atas kayu salib. Itu jelas, tidak akan dibantah oleh siapapun. Oleh bangsa Yahudi juga demikian, bahwa yang digantung di atas kayu salib adalah mereka yang terkutuk menurut hukum Taurat. Nah, hukum Taurat menjabarkan kepada kita semua bahwa melakukan ini akan berakibat buruk, maut kepada kita. Nah, jadi Yesus melakukan itu gantikan kita. Nah, sehingga Boleh saya tanggapi Bang sedikit ya? Oh, siap. Boleh ya, itu sudah saya pahami arahnya ke sana. Tapi saya Ya itu dia Bang Rebo, inilah yang saya maksud Bang Farid. Dia keluar, pastinya akan keluar. Dan tahu penyaliban. Makanya saya dudukan tadi di Galatia 3:17. Kalau dia bisa mengerti di bawah. Betul, Bang. Bang Filipus, ketika Anda izin Bang Faridnya, ketika Anda mendudukan seperti ini tidak lain tidak bukan adalah Paulus pasti ikut andil di sini. Ya. Karena dengan Galatia 3:13 kutuk hukum Taurat. Kan gitu. Nah, banyak sekali data tambahan di sini untuk membantah argumen Bapak. Lukas 6 nomor 17 misalnya, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Itu satu. Kemudian terang pasti Paulus menyatakan di Galatia 2 nomor 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Belum lagi ke Roma 3 nomor 9 kalau saya nggak salah. Di situ dikatakan narasinya tidak ada seorang pun dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Bahkan melakukan hukum Taurat adalah bagian dari dosa. Jelas tuh. Silakan. Jadi saya tambahkan dikit ya, Bang ya, Bang Filipi ya, kita nggak keluar dari tema ya. Izin Bang Filipi ya, jadi kita tambahkan ya. Jadi begini Bang, kalau saya menyimak dari perkataan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44, apa dikatakan oleh di sana ya? Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kalian. Ini Yesus berkata kepada murid-muridnya ya, ke-12 muridnya, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab-kitab para nabi dan kitab Mazmur. Itu pesan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi sekiranya kalau Yesus berpesan kepada murid-muridnya, tentu sangat jelas bahwasanya Yesus tidak akan pernah membatalkan yang namanya hukum Taurat. Kenapa? Karena Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya dan kitab para nabi, melainkan aku datang untuk menggenapinya. Itulah Yesus. Orang yang itulah maksudnya Yesus itu. Itu yang saya kaitkan ke situ. Jadi Yesus berpesan kepada muridnya, kemudian Yesus berkata sendiri bahwa dia tidak akan pernah membatalkan yang namanya hukum Taurat. Disediakan menggenapi gitu. Jadi bagaimana kira-kira Anda bisa membantah ini perkataan Yesus ini? Kemudian pesan Yesus kepada murid-muridnya, kemudian Yesus sendiri berkata bahwa tidak akan pernah membatalkan hukum Taurat. Nah, gitu Bang, silakan Bang. Kita jangan keluar dari tema. Silakan Bang. Oke Bang Farid, terima kasih. Yang abang mau atau abang sampaikan kalau saya tidak salah catat Lukas 24 ayat 44 ya Bang ya? Iya, kayaknya kok udah salah ya. Oke. Pesan Yesus kepada murid-muridnya. Iya. Saya buka dulu lah. Inilah perkataan. Iya. Yang jadi persoalannya dengan sanggahan atau dengan masukan saya apa Bang? Sehingga Abang bawa saya untuk ke sini, ke ayat ini. Supaya saya bisa koreksi, supaya saya jangan menjawab yang tidak perlu saya jawab. Begitu Bang. Ya, artinya kesimpulannya begini Bang Farid. Bang Filipus. Anda kalau bernarasi fokus saja kepada tema ini. Tuhan siapa yang terkutuk. Kemudian boleh beranjak tentang hukum Taurat yang sedang kita bahas ini. Cukup itu aja. Tadi sudah jelas disampaikan oleh Bang Farid dan juga kami di Lukas 16 nomor 17. Tadi ada penyampaian Yesus di Lukas yang disampaikan oleh guru kami Bang Farid. Ya, di Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Itu satu. Mari kita lihat apa penyampaian Paulus di Galatia 2 nomor 16. Kamu tahu
bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu kontradiktif. Saya belum beranjak lagi di Matius 5 nomor 17 sampai 19. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat, kita para nabi. Aku datang bukan untuk menegakkannya melainkan untuk menggenapinya. Lagi-lagi Efesus 2:15. Ya, di situ pembatalan jelas terdengar dan terbaca. Oke, nah beranjak lagi dari Efesus 15. Mungkin kalau saya ke Roma sama sekali tidak lagi pembatalan, tetapi tidak akan dibenarkan melakukan hukum Taurat. Ya, di Roma 3 nomor 9 kalau nggak salah, di situ narasinya bahkan melakukan dengan hukum Taurat mendapatkan dosa. Tidakkah ini suatu ketimpangan? Silakan. Iya, Bang Terapi. Saya tidak membantah apa yang Abang sampaikan. Kalau Abang mengacu kepada Galatia 3 ayat 13, di situ jelas dasar dipakai oleh Paulus untuk menuliskan itu. Katanya begini, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tertulisnya kan di dalam hukum Taurat. Kita tidak bisa lepas hukum Taurat. Dan Yesus menjadi kutuk juga dari hukum Taurat. Karena hukum Taurat menjabarkan jelas sekali kepada kita semua yang membaca bahwa terkutuklah yang begini, terkutuklah yang begini. Atau menjadi kutuk yang begini. Kan jelas. Jadi kalau Abang bilang saya lari ke kiri dan keluar, tidak bisa lepas dari hukum Taurat. Topik kita pada pagi ini terkutuk. Iya. Terkutuk Tapi gini, itu Bang. bukan Gini, buku Bang. lain, buku Taurat itu. Izin sebentar, Oke, Bang. siap, Bang. Bukan siapa tuh, maaf. Tapi begini, kan punya jawab begini, Efesus 2:15. Dengan matinya sebagai manusia ikutan Yesus yang ditujukan pada Yesus. Maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi dengan matinya Yesus ini, dengan sendirinya hukum Taurat telah dihapuskan. Apa dasarnya? Dasar mendasari daripada kematian Yesus itu, kemudian hukum Taurat dihapuskan. Sementara Yesus sudah pernah berkata bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat. Nah, ini yang jadi kontradiksi, Bang. Perkataan Yesus dengan pengajaran Paulus. Nah, gitu kan? Itu maksudnya ke situ, Bang. Silakan. Salah satunya mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, darah belas darah. Ya, izin Bang Farid ya. Saya mau maaf tadi saya ralat ya. Jadi Roma 3 nomor 20 maksud saya abangku. Bang Filipus saya akan bacakan ya supaya Anda simak baik-baik. Di Roma 3:20 nih. Ini sangat ngeri gitu ya. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Oke? Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah tuh, ini kengerian yang disampaikan oleh Paulus ini. Sebagaimana juga yang ada di Galatia 2 nomor 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kurang lebih narasinya ini. Di Roma 3 nomor 20. Padahal Yesus dengan tegas menyatakan lebih mudah langit dan bumi Pak Filipus daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Janganlah menyangka Pak Filipus bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat. Kita para nabi, aku datang bukan untuk menegakkannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, kalau kita membaca kepada nabi ini merujuk kepada penyampaian Yesus benar saja yang dikatakan narasinya. Jangan kamu mengira aku yang akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, tetapi kepada Musa lah tempat kamu mengadu pengharapan. Itu kurang lebih narasinya. Nah, tolong buktikan kepada kami kenapa di konsep Galatia 3:13 oleh Paulus ini dengan tegas menyatakan batal hukum Taurat. Silakan. Keluaran Abang Terapi, saya kembali bertanya. Abang sampaikan bahwa ayat 30. Paulus Galatia 3:13 membatalkan hukum Taurat atau yang mana? Ya, itu Galatia 3:13 dengan matinya Yesus terkutuk gitu kan. Silakan. Mana ini Keluaran Ya, itu 21 ayat 20? tanpa
Tanpa dijelaskan, saya pikir sudah jelas, kita bisa baca di situ, dijabarkan tidak ada pembatalan hukum Taurat di situ. Kalaupun ada pembatalan, kita bikin topik baru supaya kita bahas yang jelas, tidak lari kiri lari kanan. Kan konteksnya Tuhan siapa yang terkutuk, berarti kita konteksnya terkutuk. Dasar pemikiran Paulus menuliskan terkutuk itu pasti mengacunya hukum Taurat. Hukum Ya, Taurat oke Bang Pelipis. Masih saja Bang Pelipis kurang mengerti. Ingin duduk di satu tema tetapi beranjak keluar jauh dari pemikirannya. Kan jelas di sini narasinya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kan Taurat yang kita bahas di sini. Berarti pembatalan ini yang disampaikan oleh Yesus nih. Ya Paulus nih. Karena kalau kami beranjak di Efesus 2:15, jelas faktanya. Kan gitu. Izin Bang Terapit. Ya, sabar dulu Abang Dapur Mayor. Saya ingin dulu kepada Bang Filipus supaya mengerti arah pembahasan kami. Jadi di Galatia 3:13 saya bacakan. Salah baik-baik. Buka cakrawala berpikir abangku. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Anda baca di Efesus 2:15. Di situ jelas. Perkataan Paulus menyatakan pembatalan hukum Taurat. Makanya saya bertanya, bagaimana ini Paulus sampai membatalkan hukum Taurat, sedangkan Yesus sangat taat dengan hukum Taurat? Silakan. Izin Oke, Bang. baik Pak. Oh siap. Lanjut. Ya, izin host Bang Dalbo. Silakan. Ya, silakan Bang, silakan. Pelan-pelan aja ya, pelan-pelan ya. Silakan. Ya. Jadi sebenarnya ini hanya pencerahan saja. Ketika Yesus boleh dikatakan ini berbicara tentang hukum Taurat, kenapa membatalkan atau mengganti. Sebenarnya kekristenan itu kan identik dengan hukum kasih. Jadi ketika hukum Taurat itu digagalkan dengan kematian Yesus, jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, nyawa balas nyawa, darah balas darah, itu yang dibatalkan oleh Yesus dengan hukum kasih. Karena dengan kematiannya di kayu salib itu melambangkan kasih. Jadi pembatalan itu bukan meniadakan segala tulisan dalam hukum Taurat, tetapi Yesus menggenapi. Ya betul kata Abang Terapi tadi. Jadi dia datang untuk menggenapi. Tetapi satu hal, ketika hukum kasih muncul, mata ganti mata ini hilang, gigi ganti gigi ini hilang, tangan ganti tangan hilang, nyawa ganti nyawa hilang karena hukum kasih. Nah, jadi ya memang posisi Yesus dalam hal ini betul kata Bang Farid juga tadi. Jadi walaupun ini memang dibedah buku, tapi satu hal memang secara kekristenan, ya saya atau kami orang Kristen tidak menolak hukum Taurat. Karena kitab Keluaran juga ada di dalam hukum Taurat. Jadi mungkin saya cuma bantu luruskan aja tentang menggagalkan tentang hukum Taurat ini, yaitu hukum kasih di dalam Keluaran ini. Jadi Keluaran 21 itu ya, Keluaran 21 ayat 24 juga di situ menjelaskan tentang kekejaman yang tadi Bang terapis katakan itu. Jadi itu yang mematakan itu hukum Taurat itu dengan hukum kasih, yaitu kekejaman di hukum Taurat ini tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau saudara dibunuh, balas dibunuh saudaranya. Nah ini yang dibatalkan oleh Yesus. Ya, saya mungkin cuma tambahkan itu sedikit tentang hukum Taurat. Iya, dikit Bang. Iya, waktu sama saya bentar dikit aja Bang Trepi. Saya mau jelaskan sama saudara saya. Monggo, saudaraku. Iya, Pak Jin sebentar. Kalau begitu Bang, kalau Anda mengatakan Yesus sendiri yang membatalkan hukum Taurat, berarti Yesus ini akan menduduki tempat pelajaran paling rendah. Kenapa saya katakan demikian?
Karena di dalam Matius 15 nomor 18 pun enggak 19 dikatakan barang siapa yang membatalkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada mereka seperti itu, maka ia akan menduduki kerajaan yang paling rendah. Itu dikatakan di dalam Matius 15 nomor 19 kayaknya kalau nggak salah. Jadi kalau begitu, ya saya kok beranalogi berarti Yesus akan masuk ke dalam. Nah, Matius 5, 18, 19, 20. Ya, 19 ya. Ya itu yang. Sorry. Dia tidak merujuk ke situ ya, Abang ya. Oh ya, maaf. Itu menurut pemikiran saya, Bang. Maaf, karena di situ kalau Anda menganggap Yesus yang membatalkan di situ, berarti Yesus dengan sendirinya atau dia akan masuk ke dalam kerajaan terendah kan, dengan bab yang tinggi yang terendah gitu. Silakan. Ya silakan. Kalau paparkan ya. Hanya memberikan input di mana tentang kekejaman itu. Jadi kekejaman yang Yesus batalkan di kayu salib dengan hukum kasih di dalam Taurat itu yang Yesus patahkan itu adalah hukum yang kejam, yaitu mata ganti mata. Dalam Keluaran itu 21 ayat 24, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Jadi sifat emosi manusia yang kejam ini yang dipatahkan oleh kematian Yesus juga di kayu salib, yang dia memberikan dirinya untuk disalib atau dibunuh untuk menggantikan dosa. Karena kalau di dalam kitab Keluaran atau kitab Sabur ini, hukum Taurat ini, di sana kan kekejaman itu berjalan sehingga sampai hari ini pun ketika bangsa Israel pun berperang dengan Palestina, mereka masih berpegang teguh dengan kitab Tanak ini. Ini yang terjadi. Nah, melebar, Bang Mayor, jangan melebar. Ya, jadi Bang Mayor mencoba memberikan keterangan terkait penjelasan bahwa yang dibatalkan oleh Yesus adalah ajaran mata ganti mata. Jadi sebenarnya yang dimaksud perintah Tuhan itu yang abadi, kekal, itu 10 hukum Taurat, abangku. Yang salah satunya jangan ada ilah lain. Aduh, batuk. Kemudian yang terakhir narasinya yang ke-10 nomornya itu, abangku, jangan mengingini rumah orang. Jangan mengingini istri orang, karena itu bagiannya, bukan mata ganti mata, abangku ya. Jadi yang kita bahas di sini sebenarnya muaranya adalah 10 hukum Taurat yang secara signifikan sudah dibatalkan oleh Paulus di Efesus 2:15, bahkan diterangkan di Roma 3 nomor 20, abangku nih. Dengarkan baik-baik. Saking keinginan Paulus ini menyatakan seperti dengan berani nih, sebab tidak seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya betul, saya setuju itu. Karena memang Taurat itu kan identik sekali dengan dosa. Dari mulai Salomo, Daud. Ya, jadi Salomo ini anaknya Daud dari Beersheba, dan ini lahirlah dari satu perselingkuhan. Karena memang dalam Taurat itu menceritakan bagaimana kejahatan pun sampai seksual pun itu. Oke Pak Mayor, saya sudah tahu ranah Anda terlalu banyak keluar ya dari ke situ ke sini ke Beersheba. Itu bukan poin kita. Di sini terkait pembatalan yang apa yang disampaikan oleh Paulus berbeda dengan narasi yang disampaikan oleh Yesus. Yesus taat loh 10 hukum Tuhan ini. Jadi taat. Ya menggenapi. Oke, lanjut dulu. Ya, mungkin Bang Filipus bisa memberikan pengarahan yang baik untuk mengedukasi audiens di bawah ini. Sudah mengalir diskusi kita, sudah dapat poinnya ya. Untuk Pak Demayo, terima kasih atas partisipasi Anda yang sedikit keluar dari konteks ini. Saya ingin fokus ke Bang Filipus. Silakan Bang Filipus. Iya, baik Abang. Makasih. Kita kembali kepada penjelasan dari Galatia 3:13. Jadi menurut pemahaman saya, Galatia 3 ayat 13 sudah clear. Yang menjadi persoalan di situ adalah sebutan terkutuk itu mengacu kepada hukum Taurat.
Hukum Taurat ini yang menjadi acuan Sang Pencipta kepada bangsa Israel. 10 hukum Taurat tadi Bang Terapi sudah sampaikan. Ini kalau kita tidak melakukannya, maka kita binasa. Dan karena ketidakmampuan kita sebagai manusia melakukan 10 perintah atau penjabaran hukum Taurat dengan ketentuan-ketentuannya, kita manusia tidak bisa melakukan itu. Maka Yesus datang menebus kita dari ketidakmampuan kita untuk melakukan itu. Tidak membatalkan ya, menebus, beda. Kalau Paulus mengatakan bahwa ada pembatalan, nanti kita bahas. Tetapi untuk konteks ini saya ingin sampaikan itu dulu. Bahwa karena ketidakmampuan kita, akhirnya ada seorang anak manusia yang lahir dari Maria dan bukan Yunani, mau berada di tempat yang seharusnya tempat kita, tetapi berada sampai mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari ketentuan hukum Taurat. Itu yang jadi titik persoalan kita. Mengacu kepada Efesus 2 ayat 15, di situ dikatakan membatalkan. Apa yang dibatalkan? Bukan hukum Tauratnya. Dampak dari yang dijabarkan oleh hukum Taurat yang akan diterima oleh manusia, itu yang dibatalkan. Jadi bukan hukum Taurat. Saya setuju Bang Fari tadi, Bang Dalbo di Matius 5 ayat 17. Bahkan Yesus sendiri berkata, aku tidak akan meniadakan titik. Jangankan tuh kalimat, huruf, titik aja yang gak berfungsi kalau secara signifikan kalau kita melihatnya. Dia saja tidak menghapus. Tetapi semuanya itu akan selesai pada waktunya. Tetapi konteks kita pada ini yang terkutuk berdasarkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Selain 10 hukum Taurat, ketentuan-ketentuannya juga ada. Tidak melakukan ini dapat ini, tidak melakukan ini dapat ini, dapat. Ini yang ditebus oleh Yesus, bukan hukumnya itu, dibatalkan hukum ketentuannya itu. Kenapa Yesus bilang sudah selesai? Berarti semua yang harusnya datang ke kita, yang berdampak kepada kita, kepada saya tidak bilang kepada yang lain dulu, kepada saya sudah ditebus oleh Yesus menurut Galatia. Apa yang harus saya terima adalah ketentuan hukum Taurat atau ganjaran yang akan saya terima bila saya melakukan ambil rumah orang dan lain sebagainya menurut Bang Faris tadi. Oke, baik. Demikian untuk nanti kita bisa lanjut lagi. Ya, baik abangku. Saya pikir abangku ini berikan pencerahan terkait apa sih sebenarnya bunyi dari 10 hukum Taurat. Supaya Anda nggak gagal paham ya. Oke, izinkan saya untuk membacanya abangku. Supaya kita nggak keluar konteks. Ini kan pembedaan kita adalah kenapa Paulus sampai dengan begitu gagah perkasanya menyampaikan pembatalan Taurat ini di Efesus 2:15. Saya akan bacakan salah satu dari poin-poin yang 10 hukum Taurat. Nomor 1, ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu di Keluaran 20 nomor 3. 1 ya, dengarkan. Yang nomor 2, jangan membuat patung yang menyerupai Tuhan. Oke? Itu yang nomor 2. Kemudian, yang nomor 3, ingat dan kuduskan hari Sabat. 3. Oke? Keempat, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oke? Itu yang keempat. Yang kelima, hormati ayahmu dan ibumu. Oke? 5. Jangan membunuh. Ya, itu ada di Keluaran 20 nomor 13. Jangan berzina, yang nomor 7. Jangan mencuri. Oke? Jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu. 9, oke? Yang nomor 10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Pertanyaan saya, dari 10 hukum Taurat ini yang sangat elok,
jangan membunuh, jangan berzina, jangan ada padamu ilah lain. Lalu justru kenapa Paulus menyatakan dengan matinya Yesus di Galatia 3:13 ini, hukum kasih muncul, kata Bang Mayor tadi. Gimana ini? Abang, yang namanya 10 hukum Taurat begitu. Jangan membunuh, jangan berzina. Oke? Jangan membunuh istri orang. Ini perintah yang sudah Bagaimana? abadi ini. Ini sempurna. Saya baru gabung nih. Gimana? Pembahasannya sudah kelar apa belum nih? Belum ini Bang. Bang Dalbo, saya izin bisa sampaikan tanya ke Bang Terapi. Ya, Bang Terapi, saya berterima kasih Abang sudah sampaikan 10 hukum Taurat dengan rinciannya satu persatu. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita melakukan salah satu saja, kita akan mendapat apa? Itu aja Bang. Coba. Iya. Yang saya tanyakan. Apa pertanyaannya? Kalau melakukan salah satu dari 10 hukum Taurat ini, kita tidak melakukan salah satu dari 10 hukum Taurat ini atau melakukannya, kita dapat apa? Kalau kita melakukan hukum Taurat, tentu kalau berdasarkan pernyataan Yesus, tentu kita mendapatkan surga, kedudukan ke surga. Tatkala kita menghilangkan satu titik hukum Taurat itu, tentu kita akan menduduki neraka. Matius 5 nomor 20. Jangan dulu Bang, jangan menghilangkan. Tidak melakukan ini kita dapat apa Bang? Coba makanya dibaca Bangku. Saya bacakan ya. Tidak Bang. Karena, tidak melakukan saja kan Bang Terapi sudah sampaikan ini kata 10. Yesus. Iya, ini dalil. Ini perkara hukum Taurat ya. Di Matius 5:19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengerjakan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu jelas. Nah, kenapa kami ini, ya saya paham, kenapa kami ini tidak melakukan hukum Taurat? Jangan lupa, di Al-Quran itu sudah ada semua. Ya, itu perkara 10 perintah hukum Taurat. Tetapi kita harus sadar bahwa Taurat ini untuk Bani Yakub. Di Keluaran 3:34. Itu untuk Bani Yakub, bukan di luar Bani Israel. Nah, ini narasi salah satu di mana dasar-dasar pembatalan hukum Taurat yang kita pahami bahwa hukum Taurat itu termasuk kejadian. Dalam Kejadian 17 nomor 14, dan orang yang tidak bersunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, ia telah mengingkari perjanjianku. Ini Taurat. Orang yang mengingkari perjanjian Tuhan akan dilenyapkan. Tetapi dalam 1 Korintus 7:19, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting, kata Paulus. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Elohim. Nah, pertanyaannya, hukum-hukum Tuhan yang mana yang ditaati? Sedangkan ketika Abraham menerima perjanjian kekal dalam Kejadian 17 nomor 14, Paulus meremehkan. Berdasarkan 1 Korintus 7:19, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah.
Hukum-hukum yang apa yang dia taati? Sedangkan dia mengatakan sunat itu kagak penting. Sedangkan dalam Kejadian 17 nomor 14, dan orang yang tidak bersunat yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjian Tuhan. Nah, kembali ke materinya di awal. Siapa yang memberikan amanat perintah kepada Paulus sehingga Paulus membatalkan hukum Taurat? Berdasarkan Efesus 2, 15. Coba, siapa yang memberikan perintah kepada Paulus? Apakah ada Elohim berfirman dalam nama berfirman menyampaikan? Apakah ada, saudara? Oke, Bang. Di mana Tuhan Makasih Musa penjelasannya. menyampaikan kepada Paulus untuk membatalkan hukum Taurat? Ya, izin Guru Dagu, tadi ada narasi dari Bang Pripus bertanya, seandainya nih kita tidak melakukan hukum Taurat atau melakukannya. Jadi saya mau menerangkan ke Bang Pripus, silahkan baca Roma 2 nomor 12 abangku. Sangat jelas narasinya di sini. Saya bacakan ya di Roma. Terapi. Ya. Biarkan dulu dia bantah. Ini antara di Kejadian 17:14 dengan 1 Korintus 7:19. Nah, sedangkan Paulus mengatakan dia mentaati hukum-hukum Tuhan. Tetapi dia mengatakan sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Tidak penting. Maka timbul satu pertanyaan. Hukum-hukum Tuhan yang mana Paulus dia taati? Nah, itu dulu. Ini jelas di 1 Korintus 7:19, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting, kata Paulus. Tetapi dia menyatakan yang penting ialah mentaati hukum-hukum Tuhan. Pertanyaannya, hukum Tuhan yang mana Paulus taati lalu dia ajarkan? Bukannya dia sendirian menyampaikan di dalam 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Ini perkataan Paulus loh. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Pertanyaannya berdasarkan 1 Korintus 7:9. Hukum Tuhan yang mana Paulus taati? 1 Korintus 7:19. Silakan. Bang Dalbo. Ya, makasih. Sebenarnya banyak hukum-hukum Tuhan, Abang, bukan satu. Paulus menulis itu juga pasti ada latar belakangnya, pasti ada pemikiran dia yang disampaikan oleh Tuhan untuk menjelaskan kepada kita, kepada saya ya, konteks saya dengan Bang Mayor ya, untuk menerima perkataan ini bahwa hukum Tuhan ini dan apa yang sudah Yesus lakukan sampai terakhir pada Galatia 3 ayat 13. Jadi sebenarnya Bang Dalbo kan kalau ini langsung DM saya atau ada live dan saya bisa lihat juga. Jadi sebenarnya kita tentukan topiknya saja, Bang, supaya ini berhubungan semua. Kita sepakat. Ini berhubungan semua, Bangku, perkara Tuhan terkutuk. Berhubungan semua. Jadi Paulus menyatakan tujuan Yesus disalibkan itu dengan cara mati di tiang kayu salib itu tentu dia terkutuk untuk membatalkan hukum Taurat. Sepakat? Nah, maka saya menebus kita, Pak.
Menembus kita dari Iya, hukum. menebus kita dari kutuk Bukan hukum membatalkan. Taurat. Menebus dari kutuk hukum Taurat. Nah, sedangkan dalam kutuk hukum Taurat itu tidak ada manusia yang terkutuk. Saya sudah baca semua. Lalu hukum Tuhan yang mana yang ditaati oleh Paulus? Semuanya dilabrak, semuanya dilanggar. Yang pertama, ya, kalau kita buka yang disampaikan tadi Banterapi 10 perintah hukum Taurat di Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan-Tuhan lain di hadapanku. Sedangkan Paulus mencatat dalam Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Ini melanggar nggak hukum Taurat? Melanggar, karena dia membuat Tuhan baru. Padahal dalam Meliaki 3 nomor 6, Tuhan itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Nah, saya kembalikan lagi. Hukum Tuhan yang mana Paulus lakukan. Sedangkan Paulus sendiri yang membatalkan hukum-hukum Tuhan itu. Sehingga dia mengatakan dengan matinya sebagai manusia supaya ia menjadi Tuhan. Bagaimana? Mau dilantik mati baru jadi Tuhan. Padahal tercatat pula dalam 1 Timotius 16 jelas. Ini tulisan Paulus juga, ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Yesus terlihat, Yesus mati, gugur Yesus untuk dijadikan Tuhan. Tetapi Paulus memaksakan dalam Roma 14 nomor 9. Ini satu melanggar hukum Taurat. Itu baru satu dulu kita kaji. Silakan coba teman-teman Kristen, masih ada 2. Pipi ini lari tanpa kayak jelangkung. Bang Dalbo, dikit Bang Dalbo ya. Saya mau turun nih sedikit aja nih, dikit aja. Gini. Boleh ya, Dalbo ya, dikit aja ya. Saya mau turun nih, saya mau ke tempat kerjaan. Jadi kan begini Bang ya, Bang Filipus ini kan ketika murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, itu di dalam Matius 22 nomor 36. Guru, kata pertanyaan murid-murid, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus pun menjawab di dalam Matius 22 nomor 37. Hukum yang utama adalah, murid-muridku, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dan segenap akal budimu. Lantas, bagaimana bisa Yesus mati terkutuk di atas kayu salib? Dalam Galatia 13, Kristus Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan menjadi kutuk. Sebab ada tulis, kutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Itu kan melanggar hukum Taurat itu kalau menurut saya itu. Maaf ya, ada pelanggaran. Karena Yesus katakan, kasihlah Tuhan Allahmu segenap jiwamu, dengan akal budimu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Yesus. Berarti kalau menurut saya itu Galatia 13 melanggar hukum Taurat dong kalau menurut saya. Maaf. Silakan dilanjut. Itu aja. Dipaparkan, saya nggak keluar dari konteks. Silakan. Monggo Bang Filipus, abandaku. Ya Bang Terapi. Bapak Farid juga ya. Tunggu dulu, ini kawan kita ini selalu marah-marah. Kingdom, jangan marah-marah. Bang Dalbo yang marah-marah. Bang Dalbo. Hah? Betul, coba jawaban dulu Bang Dalbo. Coba saya minta jawaban dulu daripada ini itu tadi penjelasan saya itu. Kalau saya menurut saya melanggar daripada aturan Taurat. Silakan. Saya mau dengar jawaban. 1, 2, 3, 4. Ada 4 Kristen ini. Tapi jangan marah-marah, Kim Don ya. Kim Dong, jangan marah-marah. Kau udah takut kan? Silakan Bang Filipus, tolong dijelaskan sama saya Bang.
Bang Filipo, silakan Bang, dijelaskan sama saya tadi barusan Bapak. Baru kali ini murid-murid saya ini pada kumpul ini 1, 2, 3, 4. Wah, murid yang paling ngeyel ini kingdom. Lanjut. Ya, lanjut Bang Filipus. Inilah Bang Filipus salah satu dengan Kristen, pendebat Kristen yang kita respect ya. Beliau ini nggak memberikan tendensi marah ketika membela anak imannya. Karena di sini nggak ada paksaan. Di sini juga nggak mencari kemenangan ya Bang Filipus ya. Di sini cuma kita diskusi sifatnya. Saya juga respect dengan Bang De Mayor ya. Bang Indong saya belum lihat bagaimana farmasi mereka dalam diskusi. Silakan Abang Daku Bang Filipus yang saya cintai. Silakan Bang. Dipaparkan tadi. Saya punya narasi, silakan. Coba. Oke, baik ya. Iya, makasih. Tadi sudah terlintas mau jawab, cuman Pak Host punya statement jadi ruangannya Bang Dalbo, jadi kita nggak bisa bikin apa-apa. Oke, terima kasih Bang. Menurut yang saya tangkap, menurut Abang, bahwa dengan kejadian penjelasan Paulus di 3 ayat 13, Galatia 3 ayat 13, Yesus sebenarnya sudah melanggar hukum Taurat. Begitu ya Bang ya? Saya ulang lagi supaya saya jangan salah menjelaskan. Iya, melanggar hukum Taurat. Kena merujuk kepada Matius 22:36, Matius 22:37. Ya. Boleh saya bacakan ulang Bang? Bacanya begini, Matius 22 nomor 36. Siap. Ya, begini narasinya. Murid-murid bertanya kepada Yesus ya. Di situ, "Guru, hukum mana yang utama dalam hukum Taurat?" Kemudian Yesus pun menjawab di dalam Matius 22 nomor 37. Hukum yang utama murid-murid itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dan segenap akal budimu. Nah, Matius 22 nomor 38 itulah hukum yang pertama dan utama. Itu jawaban Yesus. Berarti Galatia 13 melanggar hukum Taurat dong kalau begitu. Silakan Bang. Siap Abang Farid. Nah, apa yang Abang sampaikan dan yang ingin saya jawab mungkin kita akan berbeda untuk hal yang seperti ini. Dalam arti begini. Galatia 3 ayat 13. Di situ dijelaskan bahwa ada satu pribadi yang mengorbankan kehidupannya atau hidupnya untuk saya sebagai yang percaya, dan kita berempat yang ada di sini. Kita tidak bicara yang lain. Tetap itu merupakan bagian daripada hukum yang kedua yang dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua hukum ini sama. Satu ke atas, satu sejajar. Nah, yang ke atas itu yang Bapak lakukan, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan saja mengaruniakan, dibisikkan ke rahim ke Maria oleh Roh Kudus, atau Roh Kudus tinggal dalam Maria. Tetapi sampai membiarkan dia melakukan semua, yang pada terakhirnya dia berkata bahwa Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu, bahasanya pergi, saya tidak tanggung, tapi bukan karena maunya saya, tetapi biarlah semuanya menjadi kehendak Bapa. Bapa no komen di situ menurut bahasa saya, karena tidak ada statement berikut. Yesus mengikuti sampai tergantung di atas kayu salib, langsung sampai mati pada hari itu juga. Tapi tidak sampai di situ informasinya. Pada hari ketiga ada informasi bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Dan 40 hari naik ke surga. Jadi sebenarnya menurut saya, apa yang disampaikan oleh Paulus sudah jelas. Dan Yesus tidak melanggar hukum Taurat, Bang Faris. Tapi begini Bang, sedikit satu narasi aja lagi. Bukankah di dalam Matius 3 nomor dikatakan, Allah ini mengatakan, Allah Bapa mengatakan, inilah anak yang kukasihi,
kepadanya lah aku berkenan kan. Jadi pada mungkin ya, kira-kira menurut akal saya berpikir secara analogi, Bapa yang dikasihi oleh Yesus ini kemudian wujud datang ke dunia, kemudian dikutuk, disalibkan gitu loh, kemudian menjadi penebus dosa. Kira-kira saya ajak Anda berpikir sehat, pantas enggak kira-kira seperti itu? Allah yang mengasihi Yesus, dengan katanya inilah kepadanya lah aku berkenan gitu loh. Sampai lalu kemudian Yesus turun ke dunia, dia dikatakan terkutuk. Yang jadi pertanyaan, siapa yang mengatakan terkutuk ini, Bang? Siapa yang mengutuk Yesus ini? Bala Bapak sendiri? Jangan berantem ya. Izin dulu sejenak. Iya. Karena beli rokok. Iya. Santai. Lanjut Bang Daldo. Iya, santai aja kita Bang, santai. Jangan ada gontok-gontokan yang nggak boleh. Melanggar dalam perselisihan. Kita nggak maksa kok. Kita nggak maksakan kehendak seseorang untuk mengikuti agama masing-masing. Cuma kita mengedukasi aja. Iya Bang ya, Bang Filipus ya. Saya kira Anda setuju ya. Siap, setuju, sangat setuju. Ya. Silakan Bang, silakan. Ya Bang Farid. Mohon maaf kalau saya panggil Abang ya. Tidak ada maksud yang lain. Tapi mungkin supaya diskusi enak begitu. Iyalah, Ya, kita mungkin aja, Abang santai aja, supaya lebih akrab gitu loh. Ya, mungkin- supaya lebih akrab gitu. Ya, silakan. Iya. Ya minta maaf kalau Abang lebih tua dari saya. Tapi ini untuk enak diskusinya saja. Ya, sebenarnya kalau logika kita manusia tetap ada dua Bang. Ada yang terima secara logika, ada yang tidak terima. Abang sudah menyampaikan secara logika apa yang Abang pahami. Tapi kalau saya menyampaikan menurut bahasa saya dan bisa dijabarkan tidak logika, adalah demikian Bang. Ini yang tidak logika sebenarnya menurut beberapa debaters yang lain. Kenapa mau percaya manusia? Begini Bang, yang gampang buat saya itu begini. Ada tulisan, baik itu sudah dirubah atau belum dirubah, dia bilang begini, bahwa ada pribadi yang sudah tanggung utangmu, kamu sudah lunas, tetapi yang harus kamu lakukan adalah percaya dengan apa yang terjadi sebelum kamu, bahkan jauh di belakang sana, 2000 tahun yang lalu pada abad pertama. Nah itu yang tidak logikanya itu. Kita mempercayai sesuatu karena utangmu sudah lunas, kamu hidup yang kekal. Nah, secara logika kan, tidak mungkin lah orang manusia mau tanggung dosa manusia, apalagi manusia menjadi Tuhan, dituhankan. Nah, itu tidak logika. Tetapi dasar pemikiran saya yang tidak logika itu, saya menerima informasi bahwa ada satu pribadi dicatat baik di dalam Alkitab atau Bible dan buku sekuler yang lain, bahwa ada orang bijak pernah memberikan hidupnya untuk umatnya dengan tergantung di atas kayu salib, bahkan sampai mati, tergantung sampai mati. Nah, itu konsep berpikir saya Bang. Itu konsep saya di dalam mempercayai apa yang saya sudah percaya. Gitu Bang Farid ya. Baik, saya sudah paham. Silakan Bang Terapi, kalau ada mau masuk silakan. Baik, terima kasih banyak Abang Duku, Bang Dalbo dengan Bang Filipus yang saya cintai. Iya, jadi ketika Bang Filipus menarasi selalu berulang bahwa ini menurut logika dan keimanan saya, tentunya kita nggak dapat digugah ya, kita nggak bisa menggugahnya. Cuman kalau kita mau beranjak kepada data yang tertera dalam Bible, kan jelas ini terkait penebusan ini sebenarnya terbantahkan ya Abangku. Mungkin saya akan mengambil referensi ya, izinkan saya membuka data supaya ini memberi edukasi kepada. Iya. Boleh. Ya. Baik, Abang. Nah, ini diskusi yang baik seperti ini. Ayo Oteng yang berhikmat yang seperti ini Bang respect, Bang Filipus kita respect. Ya. Iya, jadi berbicara tentang penebusan ya dari dosa ini.
Nah, mari coba kita dengarkan di Roma 14:12 misalnya ya. Saya nggak mengutip Markus 14 nomor 10 karena di situ jatuhnya kepada anak kecil yang tak berdosa juga, karena di situ narasinya anak-anak itulah yang punya kerajaan surga gitu ya. Saya hanya beranjak di Roma 14:12 dengan Yohanes 5:29. Narasinya seperti ini. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ini sangat elok ini yang disampaikan oleh Roma 14:12. Kemudian di Yohanes 5:29 juga tak kalah eloknya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan dibangkit untuk dihukum. Kan gitu. Jadi narasi ini sudah sangat jelas bahwasanya yang namanya penebusan itu tidaklah semestinya ditanggungkan kepada Yesus. Ini berdasarkan data ya Bang ya, Bang Filipus. Saya tidak mengoreksi iman Anda ya. Ini literasi datanya ini sangat jelas yang disampaikan oleh Roma kemudian Yohanes, bahwasanya kesimpulan dari data ini adalah pertanggungjawaban masing-masing kepada diri ini. Ya, saya pikir begitu, Bang Filipus. Silakan, saudaraku. Iya, saya tidak akan membantah apa yang Bang Terapi sampaikan. Memang benar, setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Saya lebih kasih spesifik lagi, khususnya kepada kita Kristen, yang lahir dari Kristen, terlahir dari orang tua Kristen, dan juga karena satu dan lain hal, menjadi percaya karena pemberitaan atau mendengarkan seorang pribadi yang tergantung di atas kayu salib untuk menanggung dosanya, terus beralih menjadi Kristen. Nah, kami juga di kekristenan akan sangat naif kalau kita bilang bahwa percaya Yesus terus masuk surga. Itu akan bertabrakan dengan semua yang ada di dalam hidup ini. Baik konsep yang mengenal Tuhan maupun yang tidak mengenal Tuhan. Dalam konteks saya, Tuhan itu adalah Bapa dan Yesus, kan gitu. Tetapi kami juga akan mempertanggungjawabkan hidup kami pribadi dengan pribadi, tentang apa yang kami dengar dan apa yang kami lakukan. Tapi menyangkut penebusan, itu konteksnya lebih besar, Bang. Karena Paulus bilang, Yesus menjadi Tuhan untuk orang hidup dan orang mati. Seperti yang Abang kutip tadi, atau Bang Dalbo. Nah, kenapa bisa begitu? Karena soal penebusan ini bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang akan kita terima karena ketidakmampuan kita karena dosa yang Yesus lakukan, yaitu menebus kita supaya dampak terakhir dari apa yang kita lakukan itu tidak kita dapat. Misalnya, contohnya, Yesus menebus kita dari maut. Dia harus masuk, dia harus mati, dan orang tidak percaya bahwa kenapa Tuhan mati. Karena normalnya dia harus sama seperti kita manusia, supaya waktu dia berdiri sebagai siapapun di penghakiman, orang tidak akan berbantah. Kamu bisa bicara begitu, pernah jadi manusia? Dia bilang, ya saya jadi manusia. Pernah mati? Ya saya pernah mati. Tetapi saya tidak mati terus, saya bangkit. Nah, kita ini sebenarnya mati terus, Bang. Konsep dosa itu, upah dosa adalah maut. Maut adalah kematian kekal untuk selama-lamanya. Tetapi Yesus mati untuk menanggung dosa kita, terus melepaskan kita dari kematian yang kekal. Itu kenapa Yesus bilang, di dalam Yohanes banyak sekali, barang siapa percaya kepadaku yang mempunyai hidup yang kekal. Baik, Pak Filipus, luar biasa narasinya ya. Oke, siap, Bang. Jadi ketika kita berbicara tentang pengajaran-pengajaran apa yang Abang sampaikan dan Anda imani itu tidak kami gugat ya, dan tidak kami kritisi.
Tetapi poinnya adalah ketika kita mendudukkan sebagai dialektika ya, artinya kecenderungan kebenarannya itu berdasarkan literasi Bible itu sendiri. Saya mengambil data dari kesimpulan untuk membantah argumen abangku, tetapi tidak menggugat ranah iman Anda. Dikatakan di Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, abangku Bang Pelipus, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, jadi kalau terkait tadi tentang penebusan sebagaimana saya sudah menerangkannya tadi di Roma sama Yohanes. Nah, kalau kita mau beranjak lagi di Ulangan, juga di situ dikatakan anak tidak turut menanggung kesalahan bapaknya dan bapak tidak harus turut menanggung kesalahan anaknya pun sudah jelas. Nah, jatuhnya oleh dosa, upah dosa adalah maut. Lagi-lagi kalau kita mau membenarkan secara literasi yang tertera dalam Bible, logikanya adalah Elia yang terangkat di surga tentunya tidak masuk ranah dalam penebusan dosa. Henok juga demikian. Kalau Musa mungkin karena Musa kan mati, ya, nggak didengar kabarnya bahwa dia terangkat ke surga. Hanya Henok dengan Elia. Berarti tidak semuanya manusia ditangguhkan dosanya oleh Yesus. Nah, ini dari bantahan menurut logika kita ya, karena Elia nggak mati. Ya, seperti itu Bang Pelipus. Jadi Yesus dengan tegas menyatakan, Yohanes 17 nomor 3, Matius 14 nomor 10, ya, bahkan Markus 26 29 kalau nggak salah, itu udah terang. Tapi ada perbedaan lagi ketika kita beranjak di 1 Korintus 8 nomor 6. Ini panjang lagi diskusinya. Silakan Bang Farid mau masuk, monggo. Saya dulu ya, supaya kita tidak kemana-mana. Silakan Bang. Kembali ke materinya, Bang Pelipus. Tuhan siapakah yang terkutuk? Itu dulu yang kita bahas. Nah, kalau kita merujuk ke kepercayaan, nah tidak ada satu Kristen pun itu percaya perkataan-perkataan Yesus. Kalaupun ada, silakan tampilkan dalil-dalilnya dan pernyataannya. Coba Bang Pelipus. Pelipus. Izin. Ya, siap. Lanjut, Bang. Belum izin Bang Filipus sama. Silakan. Tapi izin ya. Jadi saya cuma mau menanggapi satu statement saya lihat tadi di layar di bawah itu typingan. Jadi kalau tappingan Bang. Iya, ada satu statement yang berkata bahwa itu udah mati selama-lamanya ya, Yesus tidak mati. Jadi menurut di dalam kitab Mazmur, ya kitab nubuatan itu. Jadi Mazmur 16 itu kenapa Yesus bangkit, karena memang Yesus itu tidak diserahkan ke dunia orang mati. Jadi dalam Lukas, dalam Mazmur 16 ayat 10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Kenapa Yesus itu bangkit? Karena memang Yesus itu tidak diserahkan ke dunia orang mati. Nah, ya terima kasih. Cuma itu, saya cuma tambahkan tadi yang ada komen di bawah. Baik, kita majukan coba. Saya mendengarkan Pak Filipi ini menyampaikan mengenai untuk percaya kepada Yesus. Silakan Pak Filipi. Nanti masuk juga ya Bang Adi. Selamat pagi Bang Adi. Selamat pagi. Sudah turun. Shalom. Siap. Lanjut. Ya, izin Bang Dalbo. Bang Dalbo punya murid itu satu sudah keluar sama Kingdom kah? Kemana dia Bang? Sudah pamit belum itu? Enggak, kayak jelangkung dia. Datang tak dipanggil, pulang tak diantar. Dia lari. Kayak jelangkung. Iya Bang. Apalagi nih Bang?
Abang bilang saya tadi kenapa? Atau jelaskan apa? Mengenai untuk mendapatkan hidup kekal, kita harus percaya Yesus ini sebagai apa? Percaya Yesus sebagai apa? Banyak sih Bang. Sebagai yang pertama pastinya sebagai Tuhan. Yang kedua sebagai penebus. Yang ketiga sebagai yang diutus untuk menanggung dosa. Oh banyak. Kalau sebagai Tuhan, dalilnya ada enggak? Percaya Yesus sebagai Tuhan, kita akan diselamatkan. Menurut saya, spesifik yang seperti abang sampaikan, ini kan abang tanya saya ya. Iya. Nah, menurut saya, berdasarkan spesifik Bible yang lah, Bang. Sabar dulu Bang, saya jelaskan dulu. Oke. Bisa? Siap. Oke. Boleh. Menurut saya, spesifik seperti yang abang sampaikan, tidak tertulis dimanapun. Nah itu abang kategori sendiri lah, dimanapun itu abang kategori sendiri. Terus? Tetapi kalau sangat bertentangan menurut Yesus. Nah, abang sampaikan ke saya tuh supaya saya baik. Oke. Kalau ada argumen saya bisa berdiskusi dengan abang supaya sama-sama pintar. Begitu. Oke, baik. Kata Yesus dalam Yohanes 5:24. Ini judul perikopnya, kesaksian Yesus tentang dirinya. Bukan orang lain yang bersaksi tentang Yesus. Ini pernyataan Yesus. Yohanes 5:24 kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 14:1, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Itu semua perkataan Yesus dengan judul perikop Rumah Bapa. Lalu Yohanes 12:44, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menghakimi di akhir zaman. Lalu Yohanes 12:49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang mengatakan aku, memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepada aku. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bahkan kalau kita membaca satu perikop dalam Matius 7:15-23 dengan judul perikop hal pengajaran yang sesat, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apa buahnya itu? Mari kita buka Matius 7:22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Inilah buah yang dimaksud oleh Yesus. Lalu apa kata Yesus selanjutnya? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Hal pengajaran yang sesat ini yang dimaknakan orang yang bernubuat dalam nama Yesus, orang yang memanggil Yesus Tuhan, itulah buah-buah
yang dimaksud pengajaran sesat. Matius 7, 15 sampai 23. Jadi untuk mendapatkan hidup kekal menurut Yesus, kita harus percaya Yesus itu sebagai utusan Bapa, penyampai firman. Yohanes 3:34, siapa yang diutus Bapa, dialah yang menyampaikan firman Bapa. Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Bahkan mereka tahu, benar-benar mereka tahu bahwa Yesus diutus oleh Bapa. Itu abang. Jadi untuk mendapatkan hidup kekal menurut Yesus, kita harus percaya Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan. Berdasarkan Yohanes 5:24. Ini dengan tegas dia katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku. Apakah kamu mendengarkan perkataan Yesus? Apa Yesus katakan? Dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Jelas. Gimana? Teman-teman Kristen. Oke, baik. Masih ada Pak. 3 di sini. Abang, siap. Iya, siap. Saya akan menyampaikan pendapat saya sesuai dengan apa yang abang sampaikan. Ya, silakan. Oke. Pendapat abang dari 12 Yohanes pasal 5 dulu ya. 5:24, 14 ayat 1, 12:44, 48, 49, 17:3, Matius 23 dan Matius 7:23 dan lain sebagainya. Saya akan pilih dulu dari apa yang abang sampaikan. Yang pertama, untuk Matius 7 ayat 22, 23 dan seterusnya, saya tidak akan membahas pada konteks ini. Kenapa? Karena di situ ada banyak hal-hal spesifik yang kita tidak bisa jabarkan secara singkat. Nah, saya tidak bahas itu, tetapi saya akan bahas dari Yohanes 5 dan Yohanes 12. Saya kutip kembali, bisa ya Bang ya? Yohanes 5 di sini dikatakan bahwa ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku, berarti perkataan Yesus, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, Yohanes 17 ayat 3, sama ayatnya, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut atau kematian kepada hidup. Nah, saya tidak contohkan orang lain, tapi saya contohkan diri saya sendiri. Kenapa? Kalau bahasa ini, perkataan ini, saya tidak percaya yang dikatakan oleh 5:24 dan 12:44, berarti saya sebenarnya sudah ada di maut. Terus Yohanes 17 ayat 3, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang engkau utus. Berarti secara tidak langsung ada Allah yang tidak benar yang dipercaya oleh orang lain. Dan karena Yesus bilang menyampaikan Allah yang benar dan Yesus yang utus, berarti yang Yesus katakan adalah yang benar, Allah yang benar. Itulah hidup yang kekal. Nah, jadi karena perkataan Yesus itu yang membuat saya percaya. Yesus bilang apa? Kalau kamu percaya, kamu pindah dari mati kepada hidup. Clear buat saya. Nah, saya tidak akan membantah apa yang Bang Dalbo sampaikan, bahwa dengan percaya apa yang Yesus katakan, berarti sebenarnya kita sudah pindah dari kematian, maut, kepada hidup. Jadi ya, karena saya mendengarkan apa yang Yesus katakan, berarti secara tidak langsung sebelum saya mengakhiri hidup di dunia ini, saya sudah tahu bahwa saya akan hidup selamanya. Kalau menurut kata-kata firman Tuhan ini, hidup yang kekal.
Tapi saya tidak tahu ya, yang tidak percaya, yang mendengar dan tidak percaya, perkataanku saya balik bahasanya 24 ayat 5 ayat 24. Barang siapa Yesus berkata kepadaku, sesungguhnya barang siapa yang tidak mendengar perkataanku dan tidak percaya, oh pasti maut. Kan begitu. Karena dia bilang yang mendengar dan percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Jadi bagi saya, apa yang abang sampaikan itu memang sekarang posisi saya di situ. Kalau yang tidak percaya, saya no comment. Tetapi kalau ditanya kenapa kamu percaya, mari kita duduk pelan-pelan dan bahas satu persatu. Supaya jelas duduk persoalannya. Begitu Bang Dalbo. Izin, terlalu panjang mungkin. Enggak kan kita, materi kita, saya bisa bantai itu Pak. Perkara 17:3 itu tadi. Cuman kita di sini harus mempercayai Yesus sebagai apa supaya kita mendapatkan hidup kekal, kan itu materinya. Ketika kita Bang, saya mengatakan percaya sebagai yang diutus saja Bang. Saya diutus. Saya percaya Bukan Yesus Tuhan. yang diutus. Yesus Oh itu utusan, materinya nanti bukan- beda Bang. Bukan Tuhan. Ya kan begitu. Materinya beda, Konsekuensinya Bang. kan seperti itu. Yang mengutus itu adalah Tuhan. Yang diutus itu adalah manusia. Kan begitu. Nah ketika kita mengatakan saya hanya percaya diutus. Nah kalau Anda percaya diutus, Anda harus mengimani Yesus bukan Tuhan. Kan begitu konsekuensinya. Ya enggak? Iya, Abang, saya boleh bertanya ke Abang? Boleh. Boleh. Oke. Seingat saya, dari awal saya masuk sampai sekarang, saya belum menyampaikan bahwa Yesus itu Tuhan, karena kita tidak bahas di situ dari tadi. Bukannya Tetapi Anda Abang tadi menyebutkan mengatakan ini Yesus sekarang. adalah Tuhan. Bagaimana Bang? Bukannya tadi Bang Flippy mengatakan Yesus adalah Tuhan. Saya kan tadi sampaikan ke Abang bahwa saya mempercayai Yesus sebagai penebus, sebagai Tuhan juga, sebagai yang diutus juga. Kalau kita mau bicara soal Tuhan, kita bisa ke situ Bang. Jangan Gini, diutus Bang. bicara Tuhan. Gini ya, Begitu, Bang. itu dua hal yang berbeda Bang. Gini ya Bang. Ketika kita mengeluarkan satu narasi mengatakan bahwa saya percaya dia utusan, penebus dan Tuhan, pasti di antara salah satu ini ada kebenaran dan ada ketidakkebenaran. Pasti di antaranya ada. Itu yang kita harus bahas. Yang mana benar? Diutus atau Tuhan? Kan begitu. Oke, siap. Bagaimana mungkin Yesus ini digelarkan Tuhan sekaligus juga utusan? Bukankah Yesus menyampaikan dalam Yohanes 13 nomor 16? Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Itu perkataan Yesus. Jadi jelas bahwa Yesus Kristus anak Maria ini adalah Jaringanku hilang kah? Atau Bang Dalbo? lalu ketika kita mengatakan Yohanes 17:3 berarti ada Allah yang lain. Bukannya Yesus didudukan sebagai Allah oleh Paulus. Yesus kan mengatakan, Bang, Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Paulus. Ya enggak? Coba dibuka di Filipi 2 nomor 29, kita buka ya. Di Filipi 2 nomor 29.
Filipi 2. Tunggu dulu, bukan Filipi berapa itu ya? 12. Filipi tidak sampai 12, bosku. 9, 12. Tunggu dulu. Roma apa, Bang? Bukan Filipi. Filipi tidak sampai 12, Bang. Atau 9. Tunggu dulu ya. Salah. Perkataan hamba manusia. Ini ya. Sorry. Di Kolose 2 nomor 9. Kita buka. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam dialah terdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Theos. Sebab di dalam dia terdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Nah, ayatnya sebab dalam dia terdiam seluruh kepenuhan keilahian yang hidup dan dalam bentuk jasmani. Di TL, karena di dalam dialah terhimpun segala kelimpahan wujud Allah. Ini di Kolose 2 nomor 9. Jadi ada sosok yang menjadikan Yesus ini adalah Allah. Nah, di Kolose 2 nomor 9. Bang Dalbo. Ya. Waalaikumsalam. Bundaku naik bunda, kakak. Ada kakak aku ini dari Belanda. Naik kakak. Sorry, saya fokus baca-baca, buka-buka data. Ya, lanjut. Nah, itu di Kolose 2 nomor 9. Inilah yang dimaksud 17:3 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakakku, masya Allah. Barakallah fi umrik ya. Amin.